Di Nusantara tercinta ini, berbagai kisah mewarnai dunia pengadaan yang penuh harmoni. Dari yang bahagia sampai yang gigit jari, ada masalah ayo dibagi, ceritakanlah jangan simpan sendiri. Yuk duduk bersama cari solusi, bersama aktivis dari P3I. Ngobrol-ngobrol asik pengadaan, buka pintu dan jendela harapan, gaya ilmu dan pemahaman, pengadaan yang baik dan transparan. Ada masalah ayo dibagi, ceritakanlah jangan simpan sendiri. Duduk bersama cari solusi, bersama praktisi dari P3I. Setiap langkah harus hati-hati, keputusan diambil dengan integritas tinggi. Ada masalah ayo dibagi, ceritakanlah jangan simpan sendiri. Yuk duduk bersama cari solusi, bersama praktisi dari P3I. Ngobrol-ngobrol asik pengadaan, buka pintu dan jendela harapan, gaya ilmu dan pemahaman, pengadaan yang baik dan transparan. Ngobrol-ngobrol asik pengadaan, buka pintu dan jendela harapan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat P3I semuanya, Sobat Ngobras ya, dimanapun Bapak dan Ibu berada. Senang sekali saya Nurul Musyafira bisa menyapa kembali sahabat-sahabat semua di acara rutin 2 mingguan kita yang sempat skip 2 minggu yang lalu ya, karena kita ada penyelenggaraan Dispenas, Diskusi Pengadaan Nasional, jadinya kita off dulu 2 minggu yang lalu. Jadi sudah sebulan yang lalu berarti terakhir kita ketemu ya. Oke, dan hari ini kita ketemu lagi, ngobrol asik lagi seputar pengadaan yang hari ini, malam ini kita angkat tema seputar realisasi anggaran untuk pekerjaan yang melewati tahun anggaran pada APBD. Ini tadi di awal tadi Pak Irwan udah colek-colek ya, udah spill-spill ini, udah nanya-nanya ke teman-teman mungkin udah sampai mana progresnya, bakalan ada yang lewat tahun anggaran gak nih, atau mungkin nanti mau udah menyimpan pertanyaan-pertanyaan gitu ya untuk narasumber kita malam hari ini, tapi di hold dulu karena kita mau dengerin dulu nih sapaan mewakili pengurus P3I yang akan disampaikan oleh Pak Irwan Febriansyah atau Mas Irwan ya, lebih santai ya manggilnya. Direktur PT P3I. Silakan Mas Irwan. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Panggilnya Bu Nurul kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi pengurus P3I yang hari ini juga bergabung di ruang Zoom kita, Mbak Juni Irawati. Beliau off kamera sebentar karena masih ada proses yang harus dilakukan di rumahnya. Sehat selalu Mbak Ira ya. Semoga besok bisa lebih fit dan bisa bergabung di Jakarta. Sehat Mbak Ira ya. Terima kasih Mas Irwan. Makasih. Tuh pasti banyak yang kangen sama suaranya Mbak Ira, walaupun bindeng-bindeng dikit ya. Yang saya hormati juga narasumber kita malam hari ini, teman ngobrol, tuh pemantik diskusi kita malam hari ini, Pak Husin Asari, anggota P3I, Pusat Pekajian Pengadaan Indonesia, yang malam hari ini akan menjadi teman diskusi kita semua. Terima kasih Pak Husin menyempatkan waktu untuk bergabung di edisi ke-13 ya, Mbak Nurul ya, ngobras malam hari ini. Yang saya hormati juga tentunya teman-teman Mbak Saudara dari P3I, kemudian juga para insan pengadaan di seluruh Indonesia yang hadir pada malam hari ini secara daring. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam hari ini kita bisa silaturahmi. Pertama itu dulu karena sudah sebulan Mbak Nurul ya dari pelaksanaan ngobras yang terakhir. Kita bertemu lagi kali ini di diskusi
mingguan, 2 mingguan ya 2 dari Pusat mingguan. Pengkajian Pengadilan Indonesia untuk bisa mengakomodir curhat-curhatan. Biasanya sih bukan kejar ilmunya, tapi sebagian besar itu curhat Pak Husin. Jadi tentu di balik itu ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk saling mengupdate ya. Mungkin ada perkembangan-perkembangan terbaru di dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah kita. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, kami sebagai P3I tentunya tetap menyambut ya forum-forum seperti ini di mana kita bisa saling bertukar pengalaman, pengetahuan di tempat kita masing-masing. Salam hormat dari Pak Ketua kita, Pak Iwan Hardian yang sedianya juga tadi sore masih pengen hadir, cuma malam hari ini beliau ternyata ada hal yang harus dikerjakan jadi tidak bisa bergabung dengan kita. Tapi siapa tahu ya nanti di tengah-tengah diskusi kita beliau muncul tiba-tiba kan beliau kan kayak Marvel ya, tiba-tiba hero Marvel itu bisa muncul di mana saja ya. Ya, beliau tuh penyuka superhero. Wah, beliau insya Allah kita doakan juga beliau selalu sehat sehingga nanti ya, pada waktunya beliau bisa bergabung bersama kita. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini diskusinya tentu mengarah pada sesuai judulnya realisasi anggaran untuk pekerjaan yang melewati tahun anggaran pada APBD ini. Tetapi buat teman-teman yang APBN boleh ikut mendengarkan juga. Siapa tahu ada irisan-irisannya ya Pak Husin. Karena tadi misalnya Pak Asmunir di Kementerian Kebudayaan tentu yang dikelola adalah dana APBN. Mungkin sedikit tentu ada yang berbeda ya dari perlakuan itu. Tapi pada prinsipnya mungkin sedianya memang kita bisa melakukan upaya mitigasi di awal sehingga kalau perlu tidak melewati tahun anggaran itu akan lebih baik. Nah, Bapak dan Ibu siapkan pertanyaan-pertanyaannya, juga curhat-curhatannya, diskusi-diskusinya sehingga nanti kita bisa memperkaya satu sama lain. Mungkin tak banyak yang bisa kami sampaikan, intinya kita mendengarkan diskusi dari narasumber kita. Malam hari ini narasumbernya sengaja tidak mau menyiapkan paparan karena pengennya diskusi ya Pak Usin ya. Harapannya Bapak dan Ibu bisa lebih interaktif dalam kesempatan ini dan nanti akan dipandu oleh Mbak Nurul. Nah, Bapak dan Ibu, selain kegiatan secara online ini, kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan offline ya sampai dengan akhir tahun ya Mbak Nurul ya. Betul. Tercatat ini ada 3 kegiatan yang akan kita laksanakan tanggal 4 sampai 5 Desember ini ya. Besok. Besok itu di Makassar ya, Betul. tentang pengadaan langsung bersama Pak Rafan tuh spesialis kita. Kemudian tanggal 10-11 tentang e-purchasing ya Mbak Nurul ya di Betul, Jogja. Ikatan Platinum ya. Tadi Pak siapa tadi? Pak Tom Gun, Pak Pak Tunggun ya, Tony teman-teman Gunung sudah ada di Kidul. Gunung Insya Allah Kidul juga ya. akan teman-temannya bergabung di sana. Dan hampir bersamaan dengan itu tanggal 11-12 di Bali. Nanti diskusi tentang TKDN. Saat ini sendiri saya sedang berada di Batu karena baru tiba tadi siang. Nah, besok dan lusa kita akan menemani teman-teman dari Kabupaten Kapuas nih Pak Husin untuk diskusi tentang pengadaan barang dan jasa dan eh, dilanjutkan dengan beberapa kegiatan lainnya. Mungkin itu Bapak dan Ibu semua, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di forum ini. Manfaatkan dengan baik waktu narasumber kita. Ini jarang-jarang kami bisa menculik Pak Husin ini karena Betul beliau sekali. kesibukannya luar biasa. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong dengan tambahan tugas sebagai Ya, PLT Kepala Dinas Kesehatan. Saya betul nggak kebayang sekali. itu sibuknya seperti apa beliau. Tapi sekali lagi, kesempatan kehadiran beliau tentunya akan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Demikian mungkin Bapak dan Ibu semua pengantar dari kami. Selanjutnya mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan ke Mbak Nurul untuk melanjutkan diskusinya. Silakan. Terima kasih Mas Irwan. Baik, udah nggak sabar tentunya ya untuk kita mulai ngobrol, tapi saya mohon izin Bapak dan Ibu untuk mendokumentasikan kebersamaan kita malam hari ini. Saya mau capture dulu nih. Kalau Screen gitu capture langsung dulu, keluar foto tuh. bersama dulu Foto nih. dulu, foto dulu. Mohon kesediaannya Bapak dan Ibu untuk open cam dulu sebentar. Supaya kelihatan nih penampakannya udah ikutan Ah, ngubras malam hari ini. Nanti saya share juga di grup ya. ya, Oke, ada 2 layar. Mohon izin layar pertama kita mulai ya, biar nggak terlalu lama menunggu. Oke, lihat kamera semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya.
Saya close dulu. Lihat kamera semuanya. 1, 2, 3. Oke, layar kedua mau di zoom. Ya, betul. Lihat kamera semuanya. 1, 2, 3. Oke. Boleh 1, sembunyi lagi, 2, tapi tetap 3. mendengarkan. Ya, boleh mau off cam lagi boleh. Oke, langsung saja ya kita mulai. Narasumber kita hari ini sudah diperkenalkan tadi oleh Mas Irwan. Beliau adalah salah satu anggota P3I, pendiri juga ya Mas Husin ya? Betul, betul. Betul, termasuk pendiri juga di Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia. Dengan 2 rangkap jabatan tadi ya luar biasa, nggak kebayang sibuknya. Satu dinas kesehatan pula gitu ya, ngurusin kesehatan masyarakat banyak. Tapi tentunya kita bisa manfaatkan kesempatan malam ini untuk memeras ilmunya nih di 2 jam kita ke depan ya. Mas Husin, seperti disampaikan tadi, saya jadi manggil Mas Husin, nggak apa-apa ya? Aman, Pak aman. Kadis loh, Pak Kadis. Iya, Kalau Pak kata Kadis saya. nggak mau. Oke, karena juga nggak ada paparan, kita konsepnya ngobrol-ngobrol. Mungkin pembuka ya untuk obrolan kita malam hari ini. Silakan Pak Husin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Pak Irwan Fabriansah, Bu Nurul, Bapak dan Ibu semua yang gabung di Zoom ngobras malam ini. Tadi sudah diperkenalkan, saya Husin Ansari. Jabatan definitif saya adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Cuma diberi tugas tambahan sebagai PLT sementara di Dinas Kesehatan. Jadi memang padat sekali. Makanya kemarin ketika Mbak Nurul tanya, saya tanya buat paparan atau tidak, katanya nggak perlu Pak, ngobrol aja ada, bisa saya bantu. Saya bilang siap, Insya Allah. Jadi memang ini sangat tema yang menarik ya terkait dengan realisasi pekerjaan, khususnya nanti pembayaran pekerjaan yang melewati tahun anggaran. Sebetulnya kami di Kabupaten Tabalong itu sudah mulai tahun 2015 sudah menerapkan pembayaran pekerjaan yang sudah melewati tahun anggaran. Jadi sejak 2015, jadi sampai sekarang 2025 ya ada 10 tahun sudah. Dan kami sebenarnya sudah punya Perbub terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang melewati tahun anggaran itu. Nah, 2025 ini sangat menarik ya, karena memang kalau berdasarkan hasil monitoring Menteri Dalam Negeri melalui Zoom setiap Senin itu ya rakor pengendalian inflasi itu selalu dipaparkan bahwa penyerapan anggaran seluruh Indonesia itu mengalami keterlambatan. Makanya dari Kementerian Keuangan itu salah satu penyebabnya kemarin kita ada pemangkasan anggaran karena memang dilihat uang di daerah banyak karena memang penyerapan yang lambat. Nah, memang ada beberapa alasan ya karena memang para pelaku eh, pengguna anggaran dan PPK itu memang pelaksanaan pekerjaan itu di bulan Februari, hampir Februari itu belum ada kegiatan karena memang kepala daerah yang baru itu baru dilantik sekitar bulan Februari. Jadi memang di awal-awal tidak berani gas juga nih semua OPD yang ada di kabupaten kota maupun di provinsi karena memang kepala daerah yang baru sementara sudah terpilih tapi belum dilantik. Nah, kami sendiri juga penyerapan sangat rendah sekali ya, posisinya di 55 lah sampai dengan hari ini. Tapi saya sudah konfirmasi dengan teman-teman di UKPBJ bahwa hampir semua pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada di kegiatan itu sudah pelaksanaannya sudah berjalan, cuma secara progres pekerjaannya yang masih belum maksimal. Jadi saya memprediksi untuk tahun 2025 ini nanti banyak sekali pekerjaan-pekerjaan khususnya di konstruksi itu yang mengalami keterlambatan bahkan hampir bahkan melewati tahun anggaran. Nah, ini yang perlu kita antisipasi karena memang secara Pelpres maupun nanti di Permendagri itu diperbolehkan ya. Di Perpres 16 2008 pasal 56 dia menyebutkan bahwa dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi, disinilah peran PPK memastikan bahwa kalau misalkan sudah batas waktu yang ditentukan itu,
penyedia belum selesai juga, maka memang penyedia ada diberikan kesempatan. Tapi sekali lagi PPK yang menentukan apakah dia putus kontrak atau tetap melanjutkan pekerjaan. Nah, ini memang di ranahnya pejabat pembuat komitmen. Dan pemberian kesempatan kepada penyedia itu dalam menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam addendum. Jadi kita kalau ada pekerjaan yang melewati pemberian kesempatan, maka otomatis kita lakukan addendum yang mana mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, kontrak yang di dalamnya juga mengatur tentang penanganan sanksi, denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan. Tentu kalau kita memberikan kesempatan kepada dia untuk melaksanakan, kepada penyedia untuk melaksanakan pekerjaan, tentu jaminannya harus kita perpanjang. Jangan sampai jaminannya habis berlaku sehingga kalaupun nanti tidak selesai, itu masih bisa kita klaim di jaminan pelaksanaannya. Dan pemberian kesempatan ini dalam Perpres itu boleh melewati tahun anggaran. Makanya kami dari 2015 kemarin, 2015 itu sudah memberikan kesempatan kepada penyedia. Kalau memang PPK-nya yakin bahwa itu bisa dilaksanakan, maka kami perkenankan dia untuk memberikan kesempatan kepada penyedia. Nah, kami banyak sekali melakukan terhadap itu karena memang kalau pertimbangannya kalau pekerjaan itu tidak kita lanjutkan, otomatis pada tahun anggaran berikutnya anggaran tidak ada, maka pekerjaan khususnya pekerjaan konstruksi itu otomatis tidak bisa berfungsi karena tidak selesai pekerjaannya. Tapi kalau kita beri kesempatannya, insya Allah pekerjaannya selesai dan bangunan atau pekerjaan yang dilaksanakan itu insya Allah berfungsi dan bisa dimanfaatkan. Nah, cuma nanti bagaimana mekanisme pembayaran termasuk juga pencatatannya akan saya jelaskan juga. Nah, tentu dalam Perpres tersebut juga di pasal 91 dia menyebutkan bahwa untuk pemberian kesempatan ini nanti diatur oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan yang dalam negeri, yaitu Menteri Dalam Negeri. Nah, Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, di mana di situ disebutkan bahwa kalau kita buka di Permendagri tersebut di halaman 317 terkait dengan pelaksanaan dan penatasan belanja yang melampaui tahun anggaran, dia menyebutkan bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan atau pembayaran atas ikatan perjanjian kontrak perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaannya yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat pertama, keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan telah selesai 100% pada tahun berkenaan. Jadi bisa saja pekerjaan itu selesai 100%, namun pembayarannya itu tidak bisa dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan sehingga kita harus membayarkan kepada tahun berikutnya lagi. Itu bisa saja terjadi. Yang kedua, karena ada perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa. Nah, tadi ini kaitannya terkait dengan pemberian kesempatan kepada penyedia. Ketiga, keadaan kahar, keadaan force majeure, dan keempat adalah kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, terus bagaimana cara membayarnya? Sementara secara umum APBD itu di bulan Desember, paling lambat sebelum akhir Desember, itu APBD tahun berikutnya sudah diparipurnakan dan sudah harus menjadi perda. Nah, tentu anggaran yang bersangkutan untuk pekerjaan tersebut karena kita pemberian kesempatan itu pastinya tidak tersedia pada tahun berikutnya. Nah, di Permendagri 77 tahun 2020 itu bisa kita anggarkan kembali ke dalam program dan kegiatan yang berkenaan. Cuma kita nanti mengambil anggarannya dari Silpa melalui pergeseran anggaran. Nah, itu sudah dijelaskan juga di dalam Permendagri tersebut bagaimana mekanisme pergeseran anggarannya. Jadi misalkan nanti pekerjaan konstruksi pembangunan gedung misalkan, total anggarannya 10 miliar. Sampai dengan posisi di Desember, misalkan tanggal 25 Desember, itu pekerjaan baru selesai di 85%. Artinya masih ada 15% yang belum selesai. Dan PPK meyakini bahwa penyedia ini
pertama dia sanggup untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan selesai. Yang kedua, penyedia juga bersedia dikenakan denda keterlambatan, baik itu dari total maupun dari sisa ya. Dan dia bersedia juga untuk memperpanjang jaminan pelaksanaannya. Nah, akhirnya dia tetap kerja. Jadi tanggal 25 dia lanjut sampai dengan 1 Januari pun dia lanjut. Misalkan pemberian kesempatannya sampai dengan 50 atau 90 hari. Nah, itu tergantung dari penilaian PPK aja nanti kapan maksimal dia bisa diberikan kesempatan. Nah, tentu pekerjaan itu paling kalau misalkan tinggal 15% tadi di tahun berikutnya, misalkan di tahun 2005, 2006 selesai. Nah, tentu kita harus melakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut. Sementara dari sisi anggarannya itu belum tersedia karena APBD sudah menjadi perda. Nah, kita di BPKD nanti dari pengguna anggaran itu akan menyurati inspektorat untuk minta dilakukan review terlebih dahulu terhadap sisa pekerjaan itu sehingga akan muncul berapa nanti yang memang harus dibayarkan. Nah, nanti hasil review dari inspektorat terhadap pekerjaan yang melewati tahun anggaran itu dijadikan dasar kami di TAPD, khususnya di BPKD nanti untuk menganggarkan kembali belanja tersebut. Bukan nanti di pos piutang, tapi tetap di posnya belanja modal. Jadi posisi belanjanya di tahun 2026 nanti ketika pekerjaan sudah selesai, maka posisi belanjanya adalah belanja modal, bukan di belanja utang dari pemerintah daerah. Dan itu bisa dibayarkan kami kemarin di tahun 2025 itu di sekitar bulan Maret sudah kami bayarkan. Kalau pada tahun 2015 sebelum terbitnya Permendagri 77 ini kami melakukan pembayarannya itu setelah APBD perubahan. Jadi relatif lebih panjang, jadi sekitar bulan Agustus itu dibayarkan. Tapi dengan adanya Permendagri 77 tahun 2020 ini penyedia itu bisa kita bayarkan melalui pergeseran dari duit silpa yang ada. Jadi di bulan Maret itu sudah bisa kita bayarkan. Nah, itu yang kami lakukan di Long, dan kami sebenarnya sudah mempunyai perbub juga, cuma perbubnya belum update ya, terkait dengan pelaksanaan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Tabalong pada tahun anggaran berikutnya. Itu sudah 2015, belum saya update nih perbubnya. Insya Allah nanti kalau ada waktu segera saya lakukan update sehingga ini memang lebih kuat lah dasar hukumnya karena ini menggunakan Perpres yang lama. Nah, mungkin itu sedikit saja informasi yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti kita diskusi sama-sama. Karena ini kita akhir tahun juga memperhatikan jangan sampai kalau kami prinsipnya tidak melakukan pemutusan kontrak atau bahkan kadang-kadang ada yang men 100% itu membuat fiktif dari pekerjaan itu yang sangat berbahaya. Itu jangan dilakukan. Yang kedua, jangan sampai kita mengadendum minus. Jadi yang kita bayarkan sesuai dengan progres sehingga penyedia tetap tidak dikenakan blacklist, tapi dia dibayarkan sesuai dengan hasil realisasi, tapi pekerjaan tidak selesai. Nah, kami lebih condong dia bisa melanjutkan pekerjaannya dengan pemberian kesempatan tersebut. Demikian, Bu Nurul, sedikit ulasan ya dari saya. Mungkin nanti ada teman-teman yang perlu ditanyakan, bisa sama-sama kita diskusikan. Terima kasih, Bu Nurul. Baik, terima kasih Pak Husin. Ya, itu tadi pembuka ya, sedikit pembuka untuk memantik diskusi kita pada malam hari ini. Silakan Bapak dan Ibu yang mungkin sudah punya pertanyaan atau mau mengkonsultasikan atau mau curcol gitu ya, boleh banget. Langsung aja Bu Ira. Ya, Dek, mau nanya, Sampai- mau diskusi. Pak Husin tadi tertarik dengarnya terkait dengan pemberian kesempatan. Pemberian kesempatan itu kan biasanya kan menggunakan di APBDP perubahan ya, biasanya kan gitu kan. Nah, tapi ini kan tadi aku dengar tuh Pak Husin itu membayar bulan Maret, berarti kan dianggap apakah yang digunakan oleh Pak Husin tuh menaruh uang kasnya di kas transitoris? Atau taruhnya di kas transitoris kah? Bukan Mbak Ira, jadi itu uang dari Silpa Mbak Ira. Jadi kan realisasinya nggak 100% kan. Misalkan tadi saya bayarkan 85, ada sisa uang Silpa. Nanti uang Silpa itu yang saya manfaatkan, yang saya lakukan pergeseran. Di bulan biasanya saya udah di Februari itu setelah keluar review inspektorat, saya mulai pergeseran anggaran. Saya masukkan udah belanja modal, sehingga sudah masuk pergeseran langsung saya bayarkan Mbak Ira.
Oh, Jadi bukan di rekening yang lain, cuma mengambil uang silpa, langsung uang silpa itu. Nanti di APBD perubahan itu saya langsung melakukan penyesuaian saja, tapi secara APBD-nya itu sudah terbit peraturan bupatinya nanti dan jadi oh, DPA. oh gitu. Aku pikir pakai kas transitoris itu loh, karena aku lagi nyari nyari Oh, apa enggak. bukan untuk menggunakan kas transitoris karena aku lihat celahnya untuk menggunakan anggaran itu ya di kas transitoris itu, gitu kan? Enggak, Mbak Ira. Nanti kami juga dalam ketika itu sudah ini APBD pergeseran sudah jalan, nanti kami akan menyurati DPRD untuk melaporkan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang kami anggarkan kembali yang kami lakukan pergeseran terkait dengan anggaran tersebut. Jadi DPRD tetap kami surati, Mbak Ira. Jadi pembayaran penyedia di bulan Maret itu sudah bisa kami bayarkan, tidak nanti di perubahan tidak. Oh, keren, keren, keren. Iya, iya, Iya. oke, oke. Terima kasih Pak Husin. Assalamualaikum. Nanti kayak Om, belajar ya Pak Husin nih kayaknya. ya, Oke, Pak boleh, Ucin, boleh. Ya, ya. itu akunnya sama ya Om? Sama, Sama sama. dengan yang di tahun 2025 ini berarti ya? Betul, nanti sama. Oh, Jadi di belanja modal, misalkan belanja modal dia bangunan gedung kantor ya, itu ya. belanja modal bangun gedung kantor. Nah, cuma yang menjadi catatan ya, menjadi catatan terhadap yang kita beri kesempatan itu terkait nanti bagaimana pengawasannya. Karena Ya, pengawasan ya. itu dia putus di tahun 2025 ini kan, jadi Ya, 2000 betul. itu nggak ada pengawasan nanti. Nah, biasanya kami pengawasan itu adalah pengawasan internal dari dinas teknisnya. Jadi dari Hmm. dinas PUPR itu yang melakukan pengawasan untuk nanti menyampaikan laporan progresnya, realisasinya untuk dijadikan dasar untuk pembayaran seperti itu. Apa nggak mau nggak bisa juga pengawasannya diperlakukan sama, Om? Ah, karena pengawasan kan kita tidak ini ya, kami tidak ini ya, pengawasan Konsultasi. itu karena dia putus di situ juga, karena dia dibayar orang per ini ya, per bulan itu ya, jadi memang Oh, kami menggunakan beranda ya. pengawas internal aja, Oke. jadi menggunakan tim ahli yang ada di PUPR yang Oke. melakukan membuat Oke. laporan nanti pengawasannya. Iya. Oke. Thank you. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Ya. kasih Pak Wilharmanto tadi bilang jadi ya. Oke, silakan Bapak Ibu dan yang lain. Ini tadi ada Bu Maaf, Sari. terlambat. Maaf, ngikutinya terlambat Iya, saya dari silakan. Semarang. Ini Pak mau siapa tanya nih? saja. Hmm. Ini mau tanya saja. Dari mana Eh, Pak? Siapa dari dengan Semarang, Semarang, Oke, Pak siapa Pak? dari Semarang. Ini mau tanya saja. Itu di laporan keuangannya berbunyi bagaimana ya nanti? Oh iya betul Pak. Nanti kita akan munculkan di Calak Pak. Jadi di Calak itu adalah pekerjaan yang melewati tahun anggaran itu. Nanti secara pencatatannya dia dimasukkan dalam KDP Pak. Konstruksi dalam pekerjaan. Nah itu harus dicantumkan berapa pekerjaan yang sudah realisasi dan berapa nanti yang belum. Nanti itu diungkapkan di Calak Pak. Di catatan atas laporan keuangan. Tapi tapi kalau itu meleset, habis kan nggak bisa dibayarkan, tetap kan Maksudnya meleset gimana Pak? meleset mencatat. Oh, enggak Pak. Jadi memang harus ini diingatkan ya Pak. Kami udah wanti-wanti teman-teman. Pastinya kan waktu kita rekon ya, kami rekon dengan semua pengurus barang di semua OPD itu pastikan mana nih pekerjaan yang masuk KDP. Pastinya kalau yang melewati tahun anggaran mereka biasanya menyurati ke kami di BPKD sehingga kami selalu mengingatkan untuk membuatkan dicalak. Ya itu penting karena di caleg itu nanti bisa dilakukan oleh audit juga oleh BPK-nya Pak. Jadi itu dasarnya nanti BPK pasti ngaudit kok terhadap caleg yang pekerjaan yang belum selesai itu. Jadi itu lebih aman kita juga. Tentu review oleh inspektorat harus tetap dilakukan sesuai dengan amanah Permendagri karena itu dasar kami di BPKD untuk memunculkan anggaran belanjanya Pak. Jadi melalui pergeseran tadi sehingga bisa dibayarkan ya paling di sekitar bulan Maret di tahun berikutnya. Secara hukum tidak ada masalah ya. Ya, tidak ada Karena kan masalah, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak, karena ini kan diatur di Perpres juga, di Permendagri sudah diatur. Nah, memang di Perbub kami juga ada, Pak. Jadi kalau di Perbub kami itu nomor 92 tahun 2015 sudah adanya. Cuma saya belum melakukan penyesuaian terkait dengan menimbangnya karena ini udah Perpres yang lama. Tapi Perbub itu belum pernah kami cabut, Pak. oh gini, eh itu kan angkanya berbeda ya. Ketika kita tadi menganggarkan 10M ternyata baru terrealisasi 7, nanti di 2026 nilainya menjadi berapa?
Sesuai dengan nilai kontrak, Pak. Kalau totalnya kontraknya kan 10M, yang dibayarkan baru 8M, berarti 2M-nya kita munculkan lagi, Pak. Itu dari sisi penganggaran, tapi pastinya anggaran itu muncul nanti setelah review inspektorat berapa sebenarnya anggaran yang memang dimunculkan dalam eh, Oh, ya, atas, PPA-nya. atas. Oh, iya, 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 iya. Tapi Oke, uangnya kalau ada Pak, di Silpa, Pak, masuknya, Pak. maksudnya disilpa dulu ya. Iya, masuk di Silpa dulu sehingga nanti ketika APBD perubahan waktu kita pembahasan dengan DPRD, Silpa itu tidak bisa digunakan lagi karena Silpanya termasuk pengurang dari Silpa karena Silpanya sudah kita anggarkan di pergeseran, Pak. Oh, berarti di perubahan silpanya udah nggak bisa digunakan ya? Nggak bisa karena udah kita ambil uangnya, kita ambil bahkan kita bayarkan. Tapi andaikan di silpa uangnya masih ada sisa, misal kita cuma butuh silpanya ada taruhlah 20, kita Ya, cuma ya, ngambil 5 gitu aja. nggak apa-apa. Yang berarti yang sisanya Pak masih Ya, untuk yang lain. yang 15 itu kan untuk yang lain kan. Iya, betul Pak. Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Yes, salam sehat. Baik, salam sehat. Ini Pak siapa ya? Soalnya namanya Pak Anak Hilang kan gak enak ya manggilnya. Oke, terima Ini kasih. mau jemput Pak Atas. Kita mau jemput Pak Atas mau Oh jalan-jalan. iya, katanya mau Ya, diskusi ya. Oke, iya, mau jemput salam Pak Atas buat mau Pak. jalan-jalan. Iya, Iya, salam buat Pak ini Atas baru ya mau Pak. nonton. Iya, Oke, sama-sama. siap. Ya. Oke, Pak Sarifudin, silakan Pak Sarifudin. Sudah raise hand ini tadi. Silakan Iya, Pak. makasih Mbak Nurul. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum Pak Husaid. Oke, selamat malam Pak. Ya Pak, ya izin Pak, mohon pencerahannya ini. Itu kalau di APBN kan itu tiap tahun keluar ada perdirjen ya Pak mengenai apa anggaran akhir tahun itu. Nah terakhir kan yang perdirjen 17 ya kalau tidak salah 17 tahun 2025. Nah, di situ ada klausulnya mengatakan bahwa bisa diberikan kesempatan 90 hari, Pak. Nah, Betul. kemudian sistem pembayarannya itu bisa diganti dengan menggunakan garansi bank, Pak. Jadi uangnya dikeluarkan semua 100%, tapi diganti dengan garansi bank. Nah, jadi sehingga tidak lagi anggarannya menyeberang ke tahun berikutnya gitu Pak. Meskipun pekerjaannya yang tetap dilaksanakan di tahun berikutnya. Nah, kira-kira kalau di APBD Pak, ada enggak payung hukum yang bisa mengayomi sehingga bisa juga dilakukan yang demikian ya Pak? Izin Pak, makasih. Oke, Pak Sarifudin, makasih pertanyaannya bagus nih. Saya dari 2015 itu pengennya ngikutin APBN kan, garansi jaminan pembayaran namanya Pak, yang ada dikeluarkan bank untuk APBN. Itu saya sudah pelajari semua dari dulu. Memang secara Permendagri tidak memperbolehkan itu Pak. Jadi kita untuk APBD tidak mengenal ada istilahnya garansi bank untuk jaminan pembayaran. Kita tidak boleh mencairkan uang tersebut karena kalau untuk APBN dia masuk ke rekening penampungan dari duit yang tadi Pak, yang ada jaminan tadi. Nanti jaminan itu yang dia pakai untuk ini Pak. Jadi memang untuk APBD tidak dibolehkan Pak. Saya sudah berapa kali konsultasi di Kementerian Dalam Negeri tidak mengakomodir itu. Di Permendagri pun tidak mengakomodir itu. Yang hanya bisa kita lakukan adalah melalui pergeseran anggaran Pak. Jadi seperti itu Pak. Beda antara APBN dan APBD. Begitu Pak Sarifudin. Baik, oke. Ya, makasih Pak Usin atas pencerahannya. Ya, Mbak Nurul dilanjut Mbak Nurul. Terima kasih Izin, Pak izin Sarifudin. Ya, bertanya, izin silahkan Pak bertanya Joko Bu. ya. Silakan Pak Joko. Iya, terima kasih. Langsung saja mungkin Langsung yang saja silakan. yang pertama terkait keterlambatan pekerjaan itu kan disebabkan karena mungkin pengendalian kontrak, nggih. Tidak Betul. menutup kemungkinan juga larinya juga ke PBJ, Pak, karena biasanya kan penyediaannya untuk memilih itu kan tidak mensyaratkan terkait kemampuan keuangan, nggih. Sehingga banyak penyedia yang nggak punya modal pun bisa menang, ya. Akhirnya berpengaruh di pekerjaannya tidak selesai melebih. Bahkan ada di Perpres tadi disampaikan bahwa pemberian kesempatan kan bisa diberikan 50 hari dan apabila tidak selesai bisa ditambah dalam hal PPK meyakini selesai, ya Pak ya. Iya Pak. Terus tadi disampaikan juga bahwa
jaminan pelaksanaannya kan harus diperpanjang. Betul, Pak. Kalau eh, pekerjaannya lebih dari 50 hari, katakanlah sudah 60 hari, berapa persen jaminan penawaran jaminan pelaksanaan kan juga harus harus Perpanjang lagi, Pak. ditambah. Betul, Selain Pak. ditambah selain diperpanjang kan juga harus ditambah prosentasenya, Pak. Karena 50% itu kan sudah habis, sama dengan nilai jaminan itu sama dengan kalau terjadi one prestasi, ngeklaimnya kan masih kurang. Kalau pemberian kesempatannya lebih dari 50 hari. Berarti nambahnya berapa persen lagi itu? Kalau yang awal kan 5% dari nilai kontrak ya. Tapi kalau pemberian kesempatannya melebihi dari 50 hari, 50%-nya kan habis. Iya, Berarti Pak. harus ditambah lagi berapa persen gitu Ya, memang untuk Pak, jaminan pelaksanaannya gitu. di dalam Perpres maupun dalam Permendagri tidak menyebutkan ya Pak ya terkait dengan berapa persen penambahan dan sebagainya. Tapi memang karena jaminan itu tetap ada di 5%, kami selama ini juga tetap tetap memperpanjang ini aja waktunya. Diperpanjang masanya saja. Masanya saja tidak untuk menambah jaminannya karena dia kan dalam pelaksanaannya sudah on progress juga Pak ya. Nah, makanya PPK itu untuk pemberian kesempatan ini dia benar yakin Pak, benar yakin Iya, penyediaannya mampu untuk melaksanakan. Tapi kalau dia tidak yakin maka dia putus kontrak Pak. Harus iya, putus kontrak iya. kalau tidak yakin. Har- Dia dikenakan denda. Nah, kalau di kami Pak, kami Iya, di Kabupaten Tabarang tempat saya ini Pak, terkait denda, saya tidak mau denda itu nanti dia bayarkan belakangan Pak. Jadi denda keterlambatan itu dibayarkan di awal sebelum dipotong pencairan, betul Pak. Atau bersama. dengan pemotongan itu harus kami koordinasi dengan bank Pak. Jadi tidak boleh nanti dia, biasanya kami malah di awal, kadang-kadang kalau ini kami bisa bayar dulu itu kalau sudah denda keterlambatannya bayar baru bisa kami terbitkan SP2D-nya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Nggih, Pak. Baik, terima kasih Pak Joko. Sudah ada Pak Agustino dari BPBJ Murah. Silakan Pak Agustin. Oke, selamat malam Pak Usin. Malam Pak Agustino. Ini bisa bahasa Banjar jo Pak dari Puruk Ah, Jahun nih Pak iya. ya. Oh iya, iya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ulun di Puruk Jahu sebagai GFT PBJ Muda Pak di Sekretariat Daerah, nggih. Kabupaten Murung Raya sudah jalan 5 tahun Pak di GF. Nggih, ya. Jadi yang penyakit berulang ini Pak, hampir setiap akhir tahun anggaran pada anggaran perubahan itu selalu ada paket pengadaan langsung konstruksi Pak, dipaksakan oleh PPK di anggaran perubahan Pak. Hmm. Ya ini malah nih saya nih sambil nginput ini Pak, ada anggaran perubahan baru perencanaan Pak. Waduh, Ini waduh, sudah waduh. ini sudah tanggal 3 Desember. Ember. Ya, ini PPK ngechat saya, telepon saya, ya ini pokir inilah, itulah. Hmm. Ya, ini sudah duluan dikerjakan, mau ditolak gimana ini, Pak? Ya, mau artinya seperti kata Bapak yang tadi, saya bilang kan memang ada pemberian kesempatan kan Pak, 50 hari kalender. Nah, ini malah PPK yang nanya kita, Pak. Ya, bagaimana? Ini ini penyakit di daerah ini Bu Nurul susah ini Bu. Ya artinya saya sering protes ke LKPP Pak. Ya di daerah ini kebetulan saya istri juga kepala bidang di Bapeda. Mau kita mucil istilah Dayak itu Pak. Kita diancam bini sorang dipindah orang Pak. Iya, jadi itulah Pak kesulitan di daerah, artinya orang tidak bisa ngancam saya, istri saya yang di, ya banyak cara lah orang-orang artinya. Makanya ini dengan nekat dan anu istilahnya ya saya tayangkan aja Pak malam ini. Ya paket pengadaan langsung ada 9 paket ini Pak. Waduh, waduh, waduh. Ya makanya itu Pak susah-susah enak ini Pak. Ya nanti otomatis nih dipanggil BPK lagi nih.
tahun di, diperaudit, kemudian artinya ya diperiksa lagi lah langganan Pak, Kejaksaan, Tipikor. Kenapa ini saya pernah 2 kali kena sanksi Pak dari BPK, artinya maladministrasi Pak, memaksakan tayang, ya seperti itu. Seperti kata Bapak yang ini ada yang komen nih, Roro Jongrang Bim Salabim kan. Langsung selesai dalam waktu ini Pak, artinya bukan saya mengeluh atau apa, inilah anunya Pak di kabupaten, ya artinya saya juga alumni dari Banjarbaru Pak, kuliahnya di ya dari SMA di Banjarbaru sampai S1 S2 di Fakultas Kehutanan ULM Pak, ya korban anu saya Pak, korban Undang-Undang 23 2014. Ya, teman-teman kehutanan pindah ke provinsi, saya netap di kabupaten, Pak. Ya, Ya, makanya ya. ini kalau sertifikat saya sih dari 2008, Pak, dari PBJ level 4 dulu. Ya. Itu saja, Pak. Sekedar keluh-keluh kesah aja, Pak. Ya, Gimana ya. tanggapan Pak Husin? Nggih, terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agustino. Jadi memang kita di daerah agak sedikit inilah kesusahan ya. Tapi memang Pak Agustino untuk pekerjaan kita memang memastikan sebenarnya kalau kita berusaha jangan sampai pemberian kesempatan ini kita manfaatkan sebesar-besarnya gitu ya. Nanti ini akan dibayarkan juga nanti di ini kan agak repot juga Pak. Jadi memang ini memang sesuatu yang kita anggap ya kalau memang sudah terpaksa. Dan biasanya memang kalau konstruksi itu memang kami pun sendiri Pak, saya akui Pak di tempat kami yang di perubahan saja Pak, karena kami juga perubahan banyak penambahan. Jadi memang pekerjaan konstruksi juga banyak. Tapi tentu sekali lagi itu kewenangan PPK bisa memastikan bahwa ini kalaupun prosesnya bisa dilaksanakan, perencanaannya bisa, fisiknya dipastikan bisa selesai paling tidak di Desember. Karena kami Pak di keuangan itu Pak untuk pembatasan Pak, untuk APBD induk itu kami batasi sampai dengan tanggal 18 untuk LS-nya 18 Desember Pak. Jadi untuk 18 Desember itu untuk permintaan pencairan APBD induk itu 18 September, sedangkan di APBD perubahan itu kami batasi sampai dengan tanggal 26 Desember kalau tidak salah. Jadi 28 ya, paling paling lambat itu 28 Desember. Kami ingin sebenarnya tutup tahun Pak, di biasanya orang BPKD ini sampai subuh pun karena pencairan hampir ribuan kami Pak di akhir tahun itu Pak. Itulah kendala di kami, tapi ya mau tidak mau kami ini di situ sisi pekerjaan sudah selesai, di satu sisi harus membayarkan gitu ya, mau tidak mau kami harus melakukan pembayaran terhadap pekerjaan itu Pak. Jadi memang ya itu Pak konsekuensi di ini, tapi pastikan lagi Pak kalau memang tidak memungkinkan tentu itu tidak bisa dilaksanakan juga Pak. Demikian Pak Gustina. Ya, gimana Pak Agustino? Enggak, saya kan artinya begini aja Pak Husin. Jadi sebenarnya saya tidak menolak juga dengan PPK-nya. Cuma saya artinya saya cantumkan di berita acara review Pak. Ada Oh saran iya. PP, ya artinya ketika saya nanti diperiksa oleh BPKRI maupun pihak APH, jadi saya artinya di berita acara review dengan PPK kan nanti ditandatangani beliau, artinya itulah mungkin juru selamatnya Pak. Ya, betul, Ya, betul. ya artinya saran PP bahwa ini tidak memungkinkan, tapi PPK Hmm. tetap melanjutkan gitu loh Pak. Ya, Ya, itu saja betul. Pak. Betul, betul, Pak. Terima Pasti kasih betul, Pak. Pak. Baik, terima kasih Pak Agustino. Selanjutnya ada Pak Rusdi. Silakan Pak Rusdi. Baik, terima kasih. Eh, Terima kasih Pak. Diskusi pada malam hari ini sangat menarik. Saya ingin bertanya kepada Pak Materi terkait dengan pembayaran melebihi tahun anggaran. Saya dari Provinsi Maluku Utara, Kota Tidul Kepulauan, Dinas PUPR. Nah, ada contoh kasus yang saya dapati di daerah saya terkait dengan pekerjaan jalan ya, rekonstruksi jalan Hotmis itu anggarannya dari DAK Hmm. 2024 sampai sekarang pekerjaannya belum selesai. Hmm.
kronologis kondisi yang terjadi itu salah satu adalah faktor alam yang menyebabkan akses transportasi itu putus, terutama di soal jalan dan jembatan. Terus juga lagi-lagi terjadi di laka lantas dan kemudian meninggal satu orang dinyatakan meninggal. Lagi-lagi persoalan kemudian pekerjaan terhenti, kemudian kita adakan force majeure, itu keadaan kahar. Itu di dalam adendum yang saya buat itu kita belum bisa menentukan waktu berakhirnya kapan di dalam adendumnya. Sehingga berjalannya waktu, akses transportasi untuk mobilisasi material ke lokasi pekerjaan itu belum bisa. Nanti yang bisa dilaksanakan itu di bulan Oktober November bisa diakses material. Ternyata di November juga terjadi pemutusan derasnya banjir, hujan, terjadinya banjir, jembatannya ambruk. Terus lagi jembatan kita adakan adendum lagi Pak. Jadi adendum itu kurang lebih sekitar ada 7 kali adendum yang dibuatkan, itu adendum perpanjang waktu kontrak. Karena sandaran adalah sandaran force majeure. Kalau kita bikin adendum penyelesaian pekerjaan, maka dinyatakan denda keterlambatan. Tapi ini kan force majeure, maka kita perpanjang waktu pelaksanaan saja Pak. Lagi-lagi sampai di akhir awal Desember itu pekerjaannya belum juga selesai. Sudah 7 kali adendum berdasarkan juga surat dari BPD, dari bencana alam tanggap darurat. Yang saya mau tanyakan, apakah di keuangan kita itu batas pembayaran untuk masukkan di keuangan daerah itu di tanggal 12 Desember. Oke. 12 Desember. Apakah pekerjaan ini kita bisa lanjut sampai di misalnya 29 Desember baru kita bayar, atau kita ajukan sekarang pembayaran. Persoalan kemudian, apakah pekerjaan kontrak kita putus ataukah pengakhiran kontraknya Pak? Kalau pengakhiran kontrak berarti tidak ada kata blacklistnya, tapi kalau pemutusan kontrak otomatis kita blacklist. Sedangkan normatifnya adalah jalan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat, khususnya anak-anak sekolah gitu Pak. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan ke Bapak, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Progresnya berapa persen sudah Pak? Progres sampai sekarang sudah tercapai itu 94%. Oh, 94% ya. Ya, Oke. kita masih tinggal rabat saja Pak. Oke, jadi ini menarik Pak, ini Pak. Jadi pertama dari sumber dana dulu Pak ya. Ini sumber dana DAK. Iya. Sumber dana DAK itu ada batas waktu Pak ya. Jadi kalau Bapak melewati batas waktu yang disampaikan ke Kementerian Keuangan, otomatis itu tidak bisa salur Pak. Kalau itu tidak salur, Bapak sudah melewati batas waktu, maka konsekuensinya terhadap beban pekerjaan itu menjadi beban APBD Pak. Tapi Jadi kemarin waktu sebelum masuk di pembayaran termin 2 itu progres saya sudah 70%. Kita ajukan ke KPPN untuk melalui OMSPAM. Nah, itu 100% udah disalurkan. ya masuk ya? Fisiknya belum 100% Pak. Belum ya kan? Uangnya belum Iya. 100% kan dari pusat. Tapi uang dari KPPN sudah transfer ke kas daerah. Ya, sudah 100%. Iya. Sudah. Oh, berarti aman. Iya. Kalau uang artinya karena tadi dia ada progres ya. Kalau progres sekian Iya. ajukan Ada progresnya. ya. Iya. Kalau dia progresnya lambat melewati waktu, maka kami pernah kejadian seperti itu, maka uangnya tidak salur dari pusat. Iya, benar. Tetap jalan, maka akan menjadi beban APBD. Nah, oke, Bapak Iya, benar. kan uang sudah salur ke RKUD. Iya. Nah, Iya. terkait dengan pekerjaan, karena force majeure Pak ya, jadi memang tadi Bapak sudah sampaikan force majeure, ini tidak dikenakan denda keterlambatan juga, karena ada kondisi alamnya, tentu sudah ada justifikasi, sudah ada pernyataan bencana dari kepala daerah dan sebagainya, sudah lengkap, maka itu tidak ada masalah Pak. Nah, terkait dengan batas waktu tadi, di secara ketentuan Bapak kan di tanggal 12 Desember Pak ya, untuk bisa mengajukan permintaan pencairan LS-nya. Memang Pak, secara umum, secara keseluruhan, kami orang BPKAD itu Pak tidak ingin sebenarnya
pembayarannya itu menumpuk semua sampai di 31 Desember. Makanya kami buat pembatasan-pembatasan, Pak. Jadi kalaupun itu dibatasi sampai dengan 12 Desember, tentu sebenarnya secara keuangan, Pak, secara sistem semua pembayaran itu bisa sampai dengan 31 Desember sebenarnya, Pak. Itu memang bisa dan kejadian sampai sekarang itu bisa sampai dengan 31 Desember. Nah, cuma antara batas sesuai surat edaran kepala daerah sampai dengan ini maka Bapak harus minta surat rekomendasi. Biasanya Hmm. dari Dinas PUPR minta surat rekomendasi, minta dispensasi kepada kepala daerah ketika kepala daerah setuju untuk bisa pembayaran sampai dengan batas waktu nanti di akhir misalkan ini, maka itu bisa kita bayarkan, Pak. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, Pak. Jadi tapi Ya, kami harus minta rekomendasi ke kepala daerah dulu, Pak. ya. Cuma seperti Terus yang Pak, dasar. satu lagi Pak, sebelum yang lain, eh, adendum yang ketujuh itu masih dalam konteks perpanjang Iya, waktu kontrak. Itu betul. berakhir di tanggal 29 November, Pak. Oh, di 9 Um, November. iya, apakah dengan kondisi yang ada, sedangkan kalau saya mengacu di surat bencana alam itu untuk pemulihan darurat itu berakhirnya tanggal 30 Desember. Oh, berarti masih Nah, boleh, Pak. apakah saya bisa Adendum. buat adendum perpanjang waktu kontrak sampai di bulan Desember, bisa nggak ya? Ya, karena pastinya kalau kondisi alamnya tidak memungkinkan, Pak, artinya kondisi seperti itu dasar tadi surat dari BPBD tadi juga yang dibuatkan kepala daerah itu, maka sebenarnya dia bisa perpanjangan sampai dengan ini tidak tanpa dikenakan penalti, Pak. Tapi dengan Iya, kenakan force majeure tadi, Pak, itu memang iya. sesuatu yang memang dikecualikan untuk itu. Jadi kalau dari sisi saya, pendapat saya itu masih boleh selama tadi batas waktu yang dikeluarkan sesuai SK tadi itu sampai Iya, dengan 1 Desember. iya. Dari SK-nya itu dia pemulihan tangkap darurat, Pak. Ya, oke. Jadi itu yang dijadikan dasar, Pak. Oh, siap, siap. Makasih banyak, Pak. Siap, Ya, siap, siap. Pak. Ya, ya. Ya, Baik, terima kasih Pak Rusdi. ya, Mudah-mudahan sama-sama. Ya, diperhatikan ya. siap, siap, siap. Lalu ini di kolom chat ada Pak Budi nih. Pak Budi nggak mau on air aja, live aja langsung nih, nanya langsung. Atau saya bacain aja. Ya, Pak Budi Sulistyo bertanya, berapa persen sih progres pekerjaan atau kriteria yang bisa diberikan kesempatan pemberian kesempatan kerja oleh PPK? Sebab APH pernah mempertanyakan. Ya, ya, Bu Nur, makasih ya. Di dalam Pelpres itu tidak pernah menyebutkan secara prosentase. Dia menyebutkan bahwa itu diserahkan kepada PPK, keyakinan dari PPK dia mampu mengerjakannya. Tentu PPK keyakinannya itu tidak berdasarkan hati nurani ya, maksudnya tidak berdasarkan feelingnya saja. Tentu dia harus berdasarkan fakta-fakta dan data-data dukung terhadap keputusan yang dia ambil untuk perpanjangan untuk pemberian kesempatan itu. Nah, tentu di sini dia PPK-nya bisa meminta pendapat dari konsultan pengawas, termasuk juga nanti konsultan perencanaan ya terkait dengan ini, apakah penyedia memang mampu, baik itu dari sisi keuangan, kesanggupan dia dikenakan penalti, terus juga melihat kondisi pekerjaan di lapangan. Nah, itu yang dijadikan dasar PPK untuk mengambil keputusan. Jadi memang secara persentase. Tapi kalau memang persentasenya sangat jauh sekali, misalkan penyedianya dari sisi keuangan tidak memungkinkan juga, terus juga jumlah personil di lapangan tidak maksimal juga. Nah, itu PPK bisa melakukan pemutusan. Jadi sekali lagi ini di dalam Perpres itu ranahnya diserahkan kepada PPK berdasarkan tadi masukan-masukan dari eh, konsultan pengawas maupun nanti PPK bisa minta tenaga ahli sendiri atau tenaga teknis yang memang kira-kira bisa meyakinkan PPK untuk bisa pemberian kesempatan kepada penyedia. Jadi seperti itu. Baik, Pak Budi mudah-mudahan lebih jelas ya. Oke, Pak Hussein bisa satu lagi, Pak? oke, Silakan, Saya Pak. lupa. Budi, Ya. silakan. Nah, masih Silakan. dengan konteks yang tadi, Pak. Saya satu bulan lalu saya sudah dipanggil oleh pihak Krensus mempertanyakan soal yang saya jelaskan tadi, Pak. Karena ada laporan dari masyarakat, kemudian dari Krensus mempertanyakan kegiatan tersebut, Pak. Kemudian saya sudah menjelaskan dengan kondisi yang ada gitu, Pak. Nah, lagi-lagi mereka panggil lagi gitu. Saya mohon pencerahan dari Bapak terkait dengan masalah yang tadi, Pak. Mungkin itu, Pak.
Iya Pak. Jadi tentu Bapak kalau dipanggil kan Bapak harus punya data dukung yang kuat ya. Jadi data dukung itu yang jadikan dasar nanti pertimbangan Bapak bisa melakukan rapat dengan konsultan pengawas. Nah itu didokumentasikan dan itu di, 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 disimpan oleh Bapak. Jadi ketika APH baik itu dari kejaksaan maupun kepolisian mempertanyakan ke Bapak berdasarkan rapat kami bahwa PPK yakin apa yang disampaikan oleh pengawas, termasuk mungkin tenaga teknis yang memang Bapak minta untuk memberikan kesempatan kepada penyedia. Tentu itu tadi Pak harus ada data-data dukung Bapak untuk memberikan kesempatan itu Pak. Itu jadi dasar Bapak. Unmute Pak, dinyalain dulu mic-nya. Oke. Maaf, tadi saya ikut Zoom juga di UKPJ Kota Tidore. Ada di pasal 73 atau 75 kalau tidak salah, Permendagri atau Perpres itu yang mengatakan bahwa selagi pekerjaan belum selesai, KPH belum bisa masuk untuk diperiksa. Langkah baik dikonfirmasi ke inspektorat dulu dari segi administrasinya. Iya Pak, bisa seperti itu. Jadi memang apa yang mau diperiksa Pak, kalau pekerjaan juga belum selesai kan, belum ada unsur kerugiannya juga. Jadi Iya, untuk itu. pendampingan mungkin iya Pak ya, kalau Bapak minta pendampingan dengan APH, mungkin bagian dari proses pendampingan. Tapi kalau untuk diperiksa, karena pekerjaan belum selesai, tidak ada. Bapak boleh juga masukkan ke inspektorat. Oke, cukup jelas Pak Rusdi. Sepertinya Pak Rusdi di belakang lagi rame kayaknya nih ya, soalnya suaranya bocor. Saya dalam artian ini kalau kita mengacu di apa nama pasal sekian itu kan ada risiko hukum pidana, itu kan ada administrasi, terus perdata dan pidana. Nah, kalau kita mengacu di administrasi ini kan di soal masalah kontrak maupun penyelesaian prestasi atau keterlambatan pekerjaan, tapi lagi-lagi kok ujung-ujungnya kok diperiksa gitu. Kan kalau saya pikir kita mengacu di pasal tersebut, seharusnya masih ranahnya inspektorat gitu. Kenapa harusnya inspektorat berperan aktif untuk berkoordinasi dengan bagian Krinsus, sehingga masalah ini bisa diambil alih kembali gitu Pak. Betul, itu memang ideal seperti itu Pak. Kita harapkan si inspektornya aktif ya, tapi kebanyakan inspektorat tidak aktif juga Pak. Apa yang menanggung sendiri itu. Iya Pak gitu. Makanya kemarin kita dipanggil dari PU sama UKPBJ sama bagian keuangan untuk klarifikasi terkait masalah tersebut gitu. Cuma klarifikasi Pak ya. Iya, klarifikasi. Sudah datang ya Pak ya, berarti sudah diklarifikasi. Sudah diklarifikasi. Cuma kalau saya kan pikirannya kalau saya mengacu di pasal sekian tadi, Pak, itu kan masih di ranahnya inspektorat, bukan ranahnya di reskrim gitu. Nah. Baik, ada lagi Pak Rusdi? Ya mungkin itu sih Pak. Terima kasih Pak Rusdi. Sama-sama, ya. Sudah ada yang raise hand lagi ini, aduh, saya nggak enak nyebutnya. Pak anak hilang Pak, siapa dirinya bilang Ini Pak Atas sudah dengan satu mobil dengan kita Bu, mau ngobrol diskusi Bu. Salam buat Pak Atas ya. Ini mau tanya nih Bu, mau tanya sedikit Pak. Saya mau tanya ini. Silakan. Terkait tadi ada menyinggung tentang keadaan kahar ya juga ya, kalau nggak salah dengar saya. Itu manakala terjadi keadaan kahar, tapi PPKOM belum menetapkan. Nah, kebetulan kontrak selesai, pekerjaan belum selesai. Apakah itu bisa diperhitungkan di dalam perpanjangan untuk tidak dikenakan denda, gitu loh. Bagaimana tadi Pak? Bagaimana Pak? Jadi begini, ada suatu keadaan kahar. Betul. Banjir lah, taruhlah seperti itu. Tetapi PPKOM belum menetapkan. PPK belum menetapkan, bukannya keadaan kahar ditetapkan oleh Pak? Iya, ya pemerintah. Tapi kan kemudian dari itu gambaran itu kemudian pihak penyedia mengusulkan, menyatakan, memberitahukan kepada PPK untuk dievaluasi atas keadaan kahar itu. Itu tidak ada semua administrasinya. Kalau saya membaca kan dulu ya, perka yang terbaru 2024 perkara KPP
pasal berapa ya kemarin saya lupa. Saya sempat membuat tulisan kok. Nah itu belum ada adendumnya terhadap keadaan kahar. Terus tiba-tiba terlambat gitu loh. Halo? Iya, Pak. Tiba-tiba terlambat. Tiba-tiba terlambat. Apakah keadaan kahar itu dapat diperhitungkan? Seperti itu. Kalau misalkan terjadi seperti ini Pak ya, banjir ya di Sumatera gitu Pak ya, kita bangun ini kan sesuatu Ya. pekerjaan di sana ya, banjir itu terjadi pada saat tanggal misalkan kemarin tanggal berapa ya. Nah itu kan otomatis sudah kelihatan ya tanggalnya sudah ada terpublikasi luas juga. Tentu sebenarnya keadaan kahar itu sejak dimulainya kejadian banjir itu sampai dengan nanti kan pasca pemulihan tuh Pak. eh, Ya. Penangannya. Nah, itu kalau menurut saya tidak dikenakan penalti, Pak. Anunya, walaupun nanti Iya. ada revisi, tapi secara Oh. dokumentasinya sudah ada dokumentasi yang menyatakan sehingga tidak bisa bekerja otomatis, Pak. Kalau sudah ada bencana terhitung tanggal itu ya sudah tidak bisa lagi. Kalau terkait dengan pekerjaan yang ada di lokasi itu ya, tentu itu sudah masuk keadaan force majeure, keadaan kahar, Pak. Mungkin administrasi nanti bisa dia akan melakukan terhitung sejak tanggal kejadian seperti itu, Pak, biasanya. Nah, permasalahannya waktu itu belum ada adendum. Nah, karena ada permasalahan juga, ada kekurangan manpower sehingga mereka terlambat juga gitu loh. Jadi satu ada keadaan kahar ya, tapi satu sisi lagi ada kekurangan manpower yang berakibat pada keterlambatan pekerjaan. Oke. Nah, mensimulasikan seperti itu bagaimana nanti dalam kontrak perpanjangan? Ya, ini ya kalau pendapat saya pribadi Pak ya, mungkin nanti ditanyakan ke Mas Atas nih, Mas Atas lebih ahlinya terkait ini ya. Kalau saya posisinya dan kahar itu ya tentu berhenti ya sementara dulu ya. Kontraknya tidak dihitung apa-apa. Nah, tinggal nanti persentase perpanjangannya saja Pak. Perpanjangannya saja berapa yang bisa kita tentukan untuk dia mengganti kompensasi itu, Pak. Jadi kalaupun dia nanti minus sebenarnya kan harusnya pekerjaan itu kan positif ya pekerjaan, tapi minusnya misalkan 15%. Tentu yang 15% ini kita tetap dihitungkan lah untuk pertambahan waktu nanti. Jadi tetap tetap juga Pak Kaden Kahar itu memperhatikan juga terkait dengan pekerjaan minus tadi karena tidak tidak mungkin kita juga memberikan kesempatan kepada dia nanti karena dia minus 15 nanti kita tutupin dengan perpanjangan waktu kan itu kurang tepat juga menurut saya Pak. Jadi gini, minusnya itu sebenarnya kalau dengan kondisi kahar minusnya taruhlah 6 ya. 7 Ya, lah, 7. Tetapi kontrak sudah selesai pada 1 Desember. oh, Seperti itu ya. Nah, ternyata minusnya 25. anu ya apa dia minusnya banyak tapi pekerjaan ini ya kalau saya perpanjangannya nanti dia tetap dikenakan penalti berarti Pak. Nanti kan mungkin Penaltinya terhadap 25 atau 25 dikurangi 6 itu terlebih dahulu. enggak. Penalti itu kan ditentukan dari total atau dari bagian kan Pak, tergantung bunyi dari Ya, kontraknya. total itu total. Oh dari total ya harus dari total Pak, nggak boleh Bapak bagi-bagi nanti. Jadi kalau dia dari total Pak, karena kan dia minusnya kan memang kesalahan dia kan Pak. Iya, sebenarnya waktu saya lihat, waktu kita pernah rapat itu minusnya taruhlah 7. Saya masih menganggap oke lah 7. Mungkin karena keadaan kahar, karena proyek yang satunya juga minus banyak, yang saya kawal itu juga minus banyak gitu loh. Cuman dia tidak sampai putus kontrak, selesai gitu loh. Karena perubahan metodologi kerja. Perubahan metodologi kerja. Ya, oke. Perubahan metodologi kerja sehingga akhirnya dia tidak jadi terlambat gitu loh. Nah, cuma problemnya yang ini selesai kemarin 1 Desember kurang lebihnya minusnya bertambah jadi 25 gitu. Ya. Mau dikasih perpanjangan terus perhitungan terhadap dendanya seperti apa gitu. Apakah terhadap 25 dari keseluruhan kontrak harinya atau ada pengurangan yang 7% tadi? Kalau itu kesalahan penyedia kita nggak boleh Pak memperpanjang Pak waktunya. Kalau itu memang kesalahan dari penyedia kecuali keadaan force majeure-nya kesalahan kondisi alamnya tadi. Tapi kalau memang minusnya kesalahan penyedia maka kita tidak boleh memberikan kesempatan untuk dia memperpanjang maksudnya sehingga dia tidak dikenakan denda. Dia harusnya dikenakan denda. Itu kalau kesalahan penyedia Pak.
ya tetap kenakan denda kan? Oh iya, tetap Pak. Dari total lagi kalau bunyi kontraknya seperti itu Pak. Iya sih. Ya berarti berarti tadi saran-saran saya nggak keliru gitu loh. Sudah Iya, tepat betul, gitu. betul, ya, Pak. Betul itu Pak. Oke. Terima kasih Pak atas Jadi, masukannya, diskusinya Anggih Sun. Terima kasih Pak. Baik, Bapak dan Ibu yang lain silakan masih ada yang ingin Saya, bertanya. Pak Pak, Rudi, silakan Pak Rudi. saya Pak Rudi masih dulu ya Pak ny- Rudi ya. Oke, nyambung yang tadi yang barusan dibahas tadi. Kalau itu kan boleh kita Kak. bicara pada konteks force majeure, misalnya minister 7, terus berakhirnya kontrak di dengan tanggal 1 berakhir kontrak, terus ujung-ujungnya deviasinya 20%. Nah, itu kan kita harus hitung force majeure-nya berapa hari dulu, Pak, sampai terjadi minus 7%. Nah, terus berakhir kontrak di tanggal tanggal 1 Desember berakhir kontrak, deviasi progresnya tadi apa nama 20% misalnya. Ya, kita harus bikin pengurangan dulu, Pak. Kalau asumsi saya seperti itu, pengurangan dari force majeure-nya. Misalnya force majeure-nya misalnya 10 hari, deviasinya 7%. Nah, berarti berakhir kontrak di tanggal 1 Desember, deviasinya 20. 20 berarti dikurangi dengan force majeure-nya, Pak. Force majeure misalnya 10 hari, deviasinya 7%. Itu asumsi saya, Pak. Mungkin saya, kalau pengalaman saya seperti itu, Pak. Hitungannya seperti itu, Pak. Nah, mungkin terjadi banjir atau gimana, nah, di situ jadi kita pengurangan. Nah, bukan kita apa nama denda keterlambatannya bukan dari kayak denda keterlambatan ke penyedia, tapi pengurangan dulu baru kita mudah diadakan denda keterlambatan gitu. Sisanya dari itu kita adakan denda keterlambatan. Mungkin itu, Pak, ya, jadi pemahaman saya. force majeure-nya kalau dia posisi di 1 Desember itu kan sudah berakhir kontrak ya, tiba-tiba force majeure di situ, maka ya dihitung tadi dari ini ya, kesalahan penyedia. Tapi kalau dalam pertengahannya itu ada apa tadi? Ada keadaan kahar, maka benar Pak yang disampaikan Bapak tadi. Jadi memang kurangin dulu 10 hari misalkan dia Iya, kurangin. Tapi itu masih dalam masa kontrak. Tapi kalau kontrak ya. ya sudah habis kontraknya tiba-tiba kahar, maka itu tidak kita hitung setelah kontraknya berakhir tadi. Seperti itu, Pak. Siap, siap, siap. Siap, lanjutkan. Siap, siap. Oke, makasih Pak Rusdi. Iya, Silakan Pak sama-sama. Rudi. Ini namanya mirip-mirip ya, satu Rusdi ya satu Rudi. Iya, betul Silakan sekali Pak Mbak Rudi. Nurul. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Waalaikumsalam. narasumber, Pak Usin, saya sedikit saja menarik yang Bapak sampaikan tadi ya. Bahwasanya untuk pekerjaan yang melampaui tahun anggaran itu bisa dibayarkan di tempatnya Bapak itu di bulan Maret gitu ya. Betul, Pak. Nah, Betul. saya tertarik Pak. Yang ingin saya tanyakan karena saya izin sebelumnya saya Rudi Pak dari UKPBJ Kabupaten 50 Kota Pak. Jadi kami dari UKPBJ memang pengetahuan terkait dengan pengelolaan keuangan ini memang mesti diperdalam lagi deh Pak. Betul, Pak. Ada saat ini Pak di daerah saya ini ada dana DAK Pak DAK Oke. yaitu tahun 2025 terkait dengan kesehatan fisik. Nah itu dari hasil rapat kemarin ya kemarin rapat itu progresnya itu diperkirakan sampai akhir kontrak sampai tanggal 20 Desember itu diperkirakan lewat dari 90 Pak, artinya kurang dari 95%. Nah, yang ingin saya tanyakan kalau untuk dana DAK karena saya notabene adalah orang KPBJ ya Pak, kurang paham dengan keuangan, itu bisa dibayarkan melewati tahun anggaran nanti DAK-nya apakah harus sisanya itu ditanggung oleh PBD atau bisa diluncurkan dari dana DAK-nya itu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat di Permendagri 77 itu kan ada pemberitahuan setelah dilakukan perubahan penjabaran perkada seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada pemberitahuan ke DPRD. Nah, pembaruan DPRD ini seperti apa, Pak? Ini karena ingin tahu juga dari proses keuangan seperti apa. Pemberitahuan itu dalam bentuk apa gitu, Pak, sebelum nanti ditampung di APBD perubahan. Kira-kira dua itu aja, Pak, sedikit, Pak. Terima kasih, Pak Usin. Terima kasih, Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Oke, Pak. terus mungkin saya langsung jawab ya Pak Rudi ya. Ya. Pertama tadi terkait dengan dana DAK ya. Memang ketentuan dana DAK ini dia ada tahapan-tahapannya, tahap 1, rasanya tahap 2, ada beberapa tahap saya lupa ya. Tapi yang jelas dia sesuai on progress. Jadi untuk pencairan tahap 3, kalau saya tahap 4 atau apa gitu, itu pekerjaan sudah sekian persen itu akan dicairkan 100%. Walaupun pekerjaan tidak 100%, dia
kita ngajukan permintaan untuk bisa pencairan. Nah, kalau seperti yang Pak Rusdi tadi, uangnya udah masuk RKUD nih Pak. Jadi ketika dia udah menyampaikan permintaan pencairan tahap terakhir, biasanya saya lupa tanggalnya ya, itu ada tanggal yang sudah ditentukan, maka uangnya akan masuk ke RKUD. Nah, kalau misalkan dia progresnya tidak ada Pak, tidak sesuai dengan tahapan itu, maka otomatis Pak uang dana DAK-nya tidak masuk RKUD Pak. Jadi tidak masuk kalau kita melewati batas waktu yang sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan, karena kita akan melaporkan itu secara online, tidak masuk ke RKUD. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang menanggung Izin membayar? izin sebelumnya Pak, kalau yang saya dengar itu uangnya sudah disalurkan Pak, artinya Oh, sudah sudah disalurkan 100%. ya Oke. 100%. Nah itu yang ingin saya Tapi tanya, aman Pak. apakah nanti bisa itu diluncurkan tahun 2026 untuk dilakukan perubahan penjabaran perkadanya atau seperti apa Pak? Atau harus ditanggung oleh APBD gitu Pak? Nah, Saya kalau dengar selentingan katanya kalau tidak sampai 31 Desember enggak disalurkan uang DAK akan balik ke pusat. Apakah benar seperti itu atau bagaimana Pak? Mohon pencerahan. enggak Pak, kalau uang DAK itu kalau dia udah 100% udah masuk RKUD nggak bisa ditarik lagi Pak. Jadi aman. Jadi uang kalau udah 100% masuk RKUD aman Pak. Jadi tidak ada masalah. Jadi itu bisa dipakai Pak nanti di pergeseran. Jadi aman kalau uang udah masuk Pak ya. Jadi tidak ada masalah apakah itu uang nanti. Pastinya uang DAK itu juga yang nanti digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pekerjaan belum selesai. Nah, tadi pertanyaan kedua, bagaimana dengan surat pemberitahuan kepada DPRD? Jadi kita setelah review melakukan pergeseran, maka kami biasanya dari Pak Bupati itu menyampaikan surat kepada DPRD terkait dengan perkada tentang penjabaran APBD. Itu disampaikan kepada pimpinan saja, Pak. Jadi surat itu tidak kepada semua anggota, Pak. Jadi tujuannya kepada Ketua DPRD terkait dengan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, Pak. Jadi itu yang kita akan. Jadi peraturan daerah tentang penjabaran APBD itu nanti dia yang kita lampirkan salah satunya adalah DPA-nya, Pak. Jadi DPA yang kita masukkan tadi, yang muncul kode belanjanya itu, Pak, itu yang disampaikan kepada DPRD. Dan DPRD tidak ini kita hanya menyampaikan saja, Pak. Tidak ada kewajiban dia nanti memanggil kita untuk meminta penjelasan tersebut, tidak ada. Jadi kita hanya sebatas kepala daerah itu menyampaikan kepada pimpinan DPRD bahwa kepala daerah sudah menerbitkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Nah, biasanya Pak, kami biasanya kenapa kami itu bisa cepat? Karena kami kadang-kadang memasukkan pergeseran itu langsung bertepatan dengan pergeseran DAK, Pak. Karena dana DAK itu untuk tahun yang ini kita ambil contoh 2026, secara juknis kan Pak belum ada juknis terbit dikeluarkan oleh Kementerian Teknis terkait. Nah, tentu ketika bulan Februari keluar juknisnya, tentu anggaran yang kami tadi, apakah kami masukkan BTT dan sebagainya untuk DAK itu baru kami munculkan kode belanjanya, Pak. Belanja modal apa untuk dana DAK. Nah, disitulah kami menyelipkan langsung di dalam pergeseran itu untuk yang pekerjaan yang pembayaran terhadap pekerjaan yang melewati tahun anggaran tadi, Pak. Jadi dia sekaligus saja. Karena Pak, secara SCPD, ini kalau kita melakukan pergeseran itu agak sedikit rumit, Pak. Pertama, kalau secara SCPD kita melakukan pergeseran, kita harus menutup semua transaksi dulu. Jadi kita menutup semua transaksi, tidak ada transaksi permintaan pencairan, semua sudah dikunci, sehingga pergeseran itu bisa jalan nantinya di SCPD. Kalau misalnya waktu kita menutup, Pak, ternyata kebanyakan kami kadang-kadang menutup ada kelebihan realisasi dan sebagainya. Ini harus diselesaikan dulu, Pak. Nah, setelah itu selesai, kita bisa melakukan prosesnya di SCPD, pergeseran langsung nanti dari bidang anggaran, dia membuka secara sistem, membuka sistem sehingga bisa diinput oleh OPD. Nah, nanti setelah selesai input, nanti akan lakukan transfer pembukaan anggaran kas lagi nanti di bidang perbendaharaan. Jadi seperti itu pengelolaan keuangannya, Pak. Jadi kami melakukan pergeseran itu kenapa bisa cepat? Karena kami sekaligus melakukan pergeseran dana DAK tadi, Pak. Karena juknisnya sudah keluar sehingga bisa kita masukkan sekaligus di pergeseran tersebut, Pak. Baik, terima kasih Pak Husin atas pencerahannya. Terima kasih Pak Rudi. Ngomong-ngomong di 50 kota aman-aman aja ini Sumatera Barat?
Sementara untuk di daerah kita 50 kota, memang ada beberapa daerah juga yang tetap kena banjir, kena longsor ya. Tapi Longsor tidak ya. separah seperti di daerah lain, di daerah Kota Padang Panjang, dan juga Padang Pariaman, Agam. Tapi di Oh, 50 kota juga kena dampak, tapi tidak separah seperti daerah Kota Padang, Padang Panjang, Padang Pariaman, dan Kabupaten Agam. Gitu. baik. Ada pekerjaan tapi yang terdampak? Untuk sementara belum. Belum ya, Tapi alhamdulillah ya. kalau memang dampaknya secara infrastruktur jelas ya, Jelas ya. jalan, Ya. irigasi, ya, drainase, banyak sekali Banyak dampak. sekali ya. Tahun depan udah mulai harus diperbaiki ya. Amin, Maksud mudah-mudahan. anggarannya. Oke, terima kasih Pak Rudi. Mudah-mudahan pemulihannya lebih cepat ya. Amin. Terima kasih Mbak Nurul. Baik, silakan Bapak dan Ibu yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Masih ada 30 menit waktu kita ngobrol malam hari ini sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Kalau di tempat Pak Usin udah jam 10-an ya? Betul. Oke, hampir jam 10 ya. Silakan Bapak dan Ibu. Coba saya lihat di kolom chat ada pertanyaan kah? Tidak ada. Ah, ini ada Ya, Bapak. Assalamualaikum, mohon izin Waalaikumsalam. ya Silahkan. Siapa ini? dengan Pak Rusdianto Hasan. Sorry, Pak saya ndak Rusdi. bisa ini ya. Oke, silakan Mohon Pak. mohon maaf ya, ndak virtualnya. Saya langsung saja tertarik dengan yang tadi masih seputar tadi Pak. Eh yang pekerjaan yang akan melewati tahun anggaran, sementara dia kontrak tahun tunggal ya. Seperti Dana Dak tadi Pak. Persoalannya misalnya sampai dengan tanggal 25 batas kontrak 25 Desember pekerjaan itu dia baru mencapai 60% progres lapangannya. Nah, yang menjadi pertanyaan gimana proses pembiayaan untuk melanjutkan pekerjaan itu, sementara kita tahu bersama bahwa di 31 Desember itu kan close semua terkait pencairan. Administrasinya itu untuk agar ini kan menyangkut bangunan Pak ya. Artinya kita memitigasi risiko terhadap kerugian negara oleh APH ya. Karena ketika bangunan itu tidak terselesaikan, maka tidak ada asas manfaatnya. Betul. Nah, kalau kita kemudian cut off kan otomatis resikonya seperti itu, tidak memiliki asas manfaat. Ini kan walaupun tidak ada kerugian negara dalam artian pembiayaannya sesuai dengan progres, tapi kan tidak bermanfaat. Biasanya itu dijadikan temuan. Untuk mensiasati sementara ini Dana Dak seperti kurang lebih tadi Pak Rusdi itu mekanisme administrasinya untuk kemudian di 2026 itu mau dibayarkan, apakah di pas akhir kontrak si penyedia melanjutkan pekerjaannya, ini posisi sudah habis kontrak misalnya di 25 Desember baru 60, apakah penyedia melanjutkan pekerjaannya, sampai dengan melewati tahun anggaran, dan bagaimana dengan mekanisme pembayaran untuk 2026. Sementara Dana Dak ini seperti Bapak katakan memang kita ketahui bersama bahwa ini kan berdasarkan laporan progres kemudian turun anggarannya. Nah, apakah Dana Dak itu sudah masuk ke daerah walaupun progresnya belum 100%, yang kemudian menjadi silpa, yang kemudian nanti akan dibayarkan di pergeseran itu dibayarkan di 2026, atau gimana mekanismenya terkait dengan administrasi juga Pak? Mohon pencerahannya. Makasih Pak. Oke Pak, ya jadi memang menarik ya untuk Dana Dak ini ya. Memang Dana Dak ini karena kita mengajukan pencairan itu berdasarkan progres dari pekerjaan itu. Nah, dalam hal pekerjaannya belum sesuai dengan progres dan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan, maka otomatis dia tidak salur, Pak. Sebenarnya bukan hanya dana DAK, Pak. Kami juga pernah mengalami dana insentif daerah sama seperti itu juga, Pak.
Jadi dana insentif daerah, dana DAK, termasuk juga dana yang lainnya. Tapi yang saya tahu dua itu, dana insentif daerah sama dana DAK, Pak. Jadi itu akan menjadi konsekuensinya menjadi beban APBD, Pak. Jadi ketika tak Bapak menyebutkan kontraknya berakhir tanggal 25, sementara progresnya tidak maksimal, sehingga mengakibatkan batas waktu untuk realisasi pencairan dana DAK itu tidak bisa. Sementara pekerjaan ini kan tidak mungkin Bapak putuskan, maksudnya tidak mungkin kalau memang PPK yakin ini bisa dilanjutkan dan penyediaannya mampu, maka dia akan tetap dilanjutkan, Pak. Cuma konsekuensinya adalah pembiayaan terkait dengan sisa, ini kan terkait sisa dari pekerjaan itu menjadi beban APBD, Pak. Dan bagaimana dengan penganggaran sama seperti tadi penganggarannya, maka dia akan mengambil uang silpa yang lain, Pak. Jadi dia akan mengambil uang silpa yang lain karena dana DAK itu otomatis tidak akan salur ke dalam RKUD karena sudah tidak sesuai dengan progresnya, Pak, dan tidak akan masuk lagi. Itu tidak mungkin lagi kita bisa meminta uang yang tidak akan salur itu, Pak. Sementara pekerjaan harus tetap jalan. Tadi Bapak menyebutkan harus ada asas manfaatnya, yaitu Pak, pilihannya Bapak putus kontrak. Kalau penyediaannya memang tidak memungkinkan, putus kontrak, jaminan pelaksanaan itu akan dicairkan. Tapi kalau memang ada itikat baik, penyedianya bersedia memenuhi apa yang disampaikan oleh PPK, memperpanjang jaminan pelaksanaan dan sebagainya, itu silahkan dilanjutkan. Tapi konsekuensinya adalah pembiayaan terhadap pekerjaan itu menjadi beban dari APBD. Nah, mekanismenya sama tadi. Nanti dia akan direview oleh inspektorat, kita inspektorat untuk bisa menganggarkan kembali itu, Pak. Seperti itu. Dan menjadi hutang daerah begitu, Pak ya? Iya, menjadi beban daerah, Pak. Jadi beban daerah. Berarti kemungkinan besar dibayarkan nanti di perubahan ya? Oh tidak, bisa aja, Pak. Enggak, Pak. Bisa di penetapannya? Bisa, Pak. Di pergeseran bisa, Pak. Di pergeseran situ ya. Kalau ini, iya berarti jadi DAO yang membiayai nanti, Pak ya? Betul. Bisa dana DAO, bisa dana DBH, dan sebagainya, Pak. Ya, betul, Pak. Oke, makasih Pak atas pencerahannya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silahkan Bapak dan Ibu yang lainnya. Izin Mbak Dorul sedikit lagi. Boleh. Pak Husin, itu kan salah satu salah satu langkah untuk kegiatan itu bisa melampaui tahun anggaran, itu adalah komitmen dari pengguna anggaran untuk menganggarkan kembali. Nah, bentuk komitmen ini seperti apa, Pak? Kan kebetulan pengguna anggaran ini kan menerima pelimpahan kewenangan ya dari pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, itu Pak Kepala Daerah gitu ya. Nah, bentuk komitmennya seperti apa, Pak? Koordinasi yang mesti seandainya terjadi nanti di daerah saya, katakanlah seperti itu, apa yang harus dilakukan PA? Apakah koordinasi dengan TAPD atau dengan PPKD? Maksudnya Kepala Daerah selaku pemegang kuasa pengelolaan keuangan daerah, Pak. Izin, Pak. Atau seperti apa yang harus dilakukan oleh pengguna anggaran, Pak, selaku Kepala SKPD? Oke, yang pertama tadi karena ada ikatan dalam kontrak ya, artinya ini sudah mengikat antara belah pihak dari PPK maupun antara pemerintah dengan pihak swasta, Pak ya, untuk melaksanakan pekerjaan itu jadikan dasar ya, karena itu perdata ya, undang-undang bagi kedua pihak dan dia atas nama pemerintah daerah. Yang kedua, Pak, untuk bisa itu bisa masuk, tentu PPK atau pengguna anggaran, kepala OPD biasanya itu menyampaikan surat kepada kepala daerah terkait dengan pekerjaan tadi, Pak, yang belum selesai dan sebagainya. Nanti ada disposisi kepala daerah biasanya ke TAPD, Pak, untuk bisa untuk bisa dianggarkan, Pak. Jadi pastinya ada koordinasi, Pak. Dan kami biasanya disposisi dari kepala daerah atau dari Sekda ketua TAPD kepada kami di BPKD, kami selalu menghimpun, Pak, dari ini. Kalaupun mereka tidak menyurat pun, kami kadang-kadang selalu koordinasi dengan OPD, Pak. Kebetulan kami yang aktif, itu mana-mana aja pekerjaan melewati tahun anggaran, jangan sampai nanti kelewatan, Pak. Kasihan juga penyedia ini udah kerja selesai, Pak, sudah dia kena denda, bayarnya nanti di perubahan, Pak, karena hanya bisa kita lakukan di pergeseran kan, Pak. Jadi bisa kita lakukan pergeseran biar dia bisa cepat juga dapat manfaat dari dapat pembayaran lah atas pekerjaan yang dia laksanakan itu, Pak. Jadi kami biasanya berkoordinasi dan bentuk surat, termasuk juga kami dalam hal ini BPKD selalu koordinasi juga dengan OPD-nya terkait dengan pencatatan tadi, Pak, secara keuangannya di calaknya, Pak.
Itu semua kami rekap Pak, kami buat di Caleg Pak untuk pekerjaan yang melewati tahun anggaran itu nilainya berapa yang sudah realisasi, sisanya berapa Pak. Jadi sampai sedetail itu kami buatkan di catatan atas laporan keuangan kami sehingga LKPD kami itu bisa sudah dari awal bisa mendeteksi mana-mana pekerjaan yang sebenarnya dari itu juga bagian dari dasar kami Pak untuk bisa menganggarkan. Cuma karena di Permendagri 77 tahun 2020 itu dia harus review oleh inspektorat, oleh Habib, maka kami hasil review itulah yang dijadikan dasar tadi Pak, karena kami mengikuti Permendagri. Tapi sekali lagi ya karena amanah dari Permendagri juga untuk melaksanakan pekerjaan melalui tahun anggaran ini memang dia menyebutkan harus dibuatkan peraturan kepala daerahnya Pak. Jadi sekali lagi ada peraturan kepala daerahnya, kalau contoh mau referensi di kami itu peraturan kepala daerah nomor 92 tahun 2015 Pak. Di website, di Google bisa ketemu kok itu. Tapi itu nanti disesuaikan regulasinya dengan apel pres yang ada. Saya belum sempat melakukan revisi terhadap itu. Ya paling tidak itulah cantolan kami kenapa kami bisa melaksanakan sampai dengan hari ini. Baik, terima kasih Mbak Nurul, jempol dan buat Pak Usin dan tim. Bukan hanya menunggu tapi jemput bola juga ya. Mudah-mudahan Iya, ini Pak. bisa Nanti juga kasihan dicontoh Pak oleh Usin. daerah-daerah yang lain. Kita Terima orang kasih Pak. keuangan nggak boleh sombong Pak sama mereka Pak. Jadi harus kita Wah, sinergi. kalau di PPC sering sekali Pak orang keuangan tuh pemegang kuasa Tuhan. Nah, kita pelayan Pak. Jadi kita melayani mereka. Iya, siap. Terima kasih jempol buat Bapak dan tim. Baik, terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Oke, silakan Siap, Bapak dan Ibu. sama-sama Mbak Nurul. Sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu yang lain silahkan. Oke, ada dari Bapak atau Ibu Wit gitu ya, menanyakan terkait pekerjaan 2025 yang melewati tahun anggaran dan dibayar tahun 2026, dicatat dalam aset sebagai aset tahun berapa, Pak? Oke. Jadi secara caleg ya, pencatatannya dia bukan kita akui sebagai aset tetap. Jadi kita akui dia dalam kondisi di laporan keuangan 2025 itu di catatan atas laporan dalam neraca kita dia masuk dalam KDP, masuk dalam konstruksi dalam pekerjaan senilai dari nilai pekerjaan yang sudah kita bayarkan. Nah, nanti dia akan bisa lakukan perubahan setelah itu dibayarkan 100% dalam pencatatan untuk semester 1. Ketika itu sudah 100%, pekerjaan sudah 100% selesai dan berfungsi, maka dari KDP tadi kita mutasikan ke dalam aset tetap dalam pencatatannya di dalam neraca kita. Nanti di 2026 ya. 2026 di semester 1, tapi ketika kita membuat laporan untuk tahun 2025 dia pencatatannya masuk dalam KDP. KDP itu adalah konstruksi dalam pekerjaan. Demikian. Izin Pak, senilai yang dibayarkan ya Pak ya, Iya, KDP-nya. senilai yang dibayarkan. Bukan senilai kontrak utuh ya. Oh, bukan, Hanya yang bukan. dibayarkan Tidak, ya. tidak. Oke. Tidak, kita nanti salah kalau senilai kontrak. Iya. Karena yang kita berdasarkan neraca kan harus imbang nanti. Iya, Bukan nilai kontrak, tapi nilai yang kita keluarkan uangnya itu yang kita masukkan dalam neraca. Dan Oke. KDP-nya. Ya. Nanti setelah 100% di semester 1 baru dipindahkan jadi aset tetap. Baru dipindahkan plus kita reklas lagi, kita tambah lagi dengan kapitalisasi dengan pembayaran sisanya. Oh, oke. Biar imbang. Oke, siap. Cukup jelas ya Pak Wid. Lalu ada Pak Pairin izin bertanya, silakan langsung live aja ya Pak Pairin. Nah, boleh open mic langsung silakan Pak Pairin. Terima kasih, izin bertanya, Pak Husin. Oke. Siapa? Saya kebetulan dari inspektorat di salah satu kabupaten yang ada di wilayah Sulawesi Utara. Oke. Suara saya kedengaran, Pak? Kedengaran Pak, kedengaran. Oh iya. Iya Pak, di kami itu tahun kemarin dalam rangka audit BPK yang LK, itu ada salah satu kondisi di tempat kami yang terkait pekerjaan konstruksi, dia kontraknya itu, kontrak awalnya itu dia berakhir di bulan November. Kemudian setelah bulan November ternyata dilakukan
diberikan perpanjangan waktu oleh PPKOM-nya, kemudian itu sampai Desember. Kemudian ternyata sampai Desember itu dia ada pemberian kesempatan lagi hingga 19 Januari. Pas di 19 Januari itu ternyata pekerjanya tetap putus kontrak. Ini kemarin jadi kondisi ini kemarin jadi perbincangan hangat antara auditor BPK dengan TPKOM yang pekerjaan ini, Pak. Karena ternyata menurut BPK bahwa kan di bulan November itu, Pak, di waktu kontrak itu dia progresnya baru 60. Kemudian per 30 Desember itu dia progresnya 82. Kemudian dia di 19 Januari terakhir yang putus kontrak itu progresnya 86. Sementara pembayarannya, realisasi keuangannya itu baru di bulan November itu realisasi pembayarannya baru 60%. Jadi di bulan November itu pembayaran 60%, fisik 80%. Kemudian di 31 Desember fisiknya 80. Gitu. Di 19 Januari dia melewati tahun anggaran, di 19 Januari itu dia fisiknya 86. Ini yang jadi agak bingung juga BPK, dia ternyata KDP-nya itu dihitung cuma di progres di 80 itu dia, Pak, atau apa gimana, karena KDP itu dicatat di per 31 progres per 31 Desember. Betul. Iya kan, per 31 Desember, sementara mereka penyedianya itu tahunya dia masih ada pekerjaannya belum dibayar dari 60 itu sampai di 86 yang di 19 Januari. Sementara kalau dikunci di laporan keuangan katanya mereka cuma akomodir sampai yang per 31 Desember itu yang 80%. Tapi yang terpasang sampai dengan 19 Januari itu 86%, Pak. Ini kira-kira kalau menurut Bapak seperti gimana? Mohon petunjuk, Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Parin ya. Tadi terkait dengan pekerjaan itu ya, sekali lagi saya belum tahu dia memperpanjang itu apakah karena kesalahan penyedia atau memang keadaan keadaan yang menyebabkan bisa dilakukan pemberian kesempatan. Karena bisa diberikan kesempatan itu pertama keadaan force major, yang kedua ada perubahan ruang lingkup ya, ada penambahan pekerjaan dan sebagainya. Misalkan kita sesuai 10% pun kita boleh nambah sesuai dengan penambahan pekerjaan itu. Nah, terkait dengan penambahan tadi harusnya kalau dia penambahan itu eh, tidak dikenakan penalti, tapi kalau dia memperpanjang karena kesalahan di penyedia, maka otomatis dia kena penalti ya, keterlambatan, Pak ya. Nah, terkait dengan pembayaran, dia tadi pembayaran progresnya sampai dengan 31 Desember ya. Itu udah dibayarkan berapa tadi? 80, Pak ya? Realisasi pembayaran baru sampai baru 60%, Oh, Pak. udah Baru 60 ya. iya, Fisiknya udah 80 ya. iya. Per Ya. 30 Desember Hah? dia 31 Desember progresnya 80. Oke, progres 80, pembayaran 60, baru baru 60. 60 ya. Iya, Berarti dia masih punya hak ya terhadap itu ya. iya. Ya, jadi memang harus dia masih punya hak terhadap itu. Cuma dari sisi pencatatan, karena kita itu tahun anggaran tuh 1 Januari sampai 31 Desember, maka secara pencatatan yang kita bayarkan itu berapa uang yang sudah kita keluar ya. Kalaupun dia pekerjaan di 80, baru dibayar 60, maka masuk di KDP itu adalah di 60 uang yang kita keluar tadi ya. Nah, terkait dia sampai dengan Februari tadi pemberian kesempatan, apa pemberian kesempatannya? Sebenarnya kalau ini saya tidak tahu bagaimana dia pengendalian kontrak ya, manajemennya ya. Kalau memang dalam Perpres itu kan dulunya ada pembatasan sampai dengan 50, Pak. Bahkan kalau APBN itu sampai dengan 90 nih anunya. Kalau memang kita ingin agar bisa sesuai dengan berfungsi dari output dari pekerjaan itu, maka selama dia mampu sebenarnya masih bisa dia diberikan kesempatan diperpanjang. Tapi dengan komitmen dia bisa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan waktu yang sudah disepakati. Tapi tentu pengendalian kontrak dari PPK itu yang memang harus lebih maksimal terhadap pekerjaan itu. Nah, terkait dengan ketika diputus kontrak ya apa boleh buat, karena itu keputusan dari PPK, maka tadi jaminan pelaksanaan. Tapi yang jelas kalau pekerjaan tidak selesai dia kondisinya sampai kapanpun masih tetap di KDP, Pak.
Walaupun untuk laporan tahun berikutnya selama dia tidak selesai maka dia tidak bisa pindah ke neraca dan neraca masuk di aset tetap, masih di posisi KDP. Begitu Berarti Pak Pak. izin, berarti Pak, ya, ya berarti eh, status KDP-nya itu berapa persen ya Pak? Maksudnya status KDP yang harusnya dibayarkan ke penyedia itu sampai dengan progres terakhir itu ya Pak, per 19 Januari itu ya? Betul, iya dibayarkan Pak. Nggak mungkin kita ngambil pekerjaan orang yang bahkan material on-site pun di ketentuannya di dalam kan boleh dibayarkan Pak. Dihitung, iya. Betul. Kalau Oke. untuk pekerjaan swakelola Pak, gimana kondisinya? Sama juga ya Pak, yang melewati tahun anggaran. Nah, kalau swakelola ini kan Pak, kita tidak ada pemberian kesempatan ya. Kalau swakelola Iya. yang saya tidak pernah kalau untuk swakelola ya, pemberian kesempatan itu hanya untuk pekerjaan yang melalui penyedia Pak, yang saya tahu ya. Tapi kalau swakelola itu saya belum pernah tuh untuk ininya. Tapi Ada Pak di kami itu rata-rata pekerjaan swakelola yang kayak apa? Kayak pembangunan IPAL, untuk yang KSM gitu Pak, itu rata-rata eh, dia rata-rata melewati tahun anggaran sih. Tahun ini, biasanya tahun-tahun kemarin itu oleh eksternal itu rekomendasinya tetap penyelesaian, tapi tahun ini mereka melakukan rekomendasinya penyetoran itu di TGR ke KSM-nya oleh BPK. itu swakelola dengan apa Pak? Dengan kelompok swadaya masyarakat Pak, kelompok masyarakat gitu. Kalau swakelola itu kan malah lebih enak pembayarannya Pak. Pekerjaan belum selesai aja udah bisa dibayarkan Pak. Malah udah bisa sampai 100% kan ada persentase tuh. Dia pekerjaan belum karena kalau dengan swadaya masyarakat kan dia bisa pekerjaan belum selesai pun rasanya berapa apa ya 80 atau berapa ya. Itu Iya. dia bisa 100% udah terima Pak. Artinya uang udah masuk di dia malah. Harusnya bisa Berarti kok selesai. statusnya tetap dihitung KDP dia intinya ketika melewati. Ya kalau dia itu terkait dengan aset ya Pak ya, aset tetap. Dia kalau tidak selesai, prinsipnya KDP itu adalah pekerjaan tidak selesai dan belum bisa dimanfaatkan. Maka dia pencatatannya harus dalam KDP Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Pairin. Ini di kolom chat ada pertanyaan nih. Pak Husin, di tempat Pak Husin punya perkada ya? Perbub. Oh, pergub. Oke. Kalau daerah yang belum punya perkada atau pergub tadi, apakah bisa dilakukan praktek seperti itu? Buat perkada penjabaran di bulan Maret atau buat perbub penjabaran di bulan Maret. Terus Kalau baca Permendagri dia harus dituangkan dalam perbub sih, peraturan kepala daerah ya dalam bentuk perbub di Permendagri. oh, harus ada tertuang ya. Iya, Kalau ada di Permendagri dia di halaman ini ya. Kalau saya baca itu dia nyebutkan di halaman nih. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah di halaman 319 itu. Dia menyebutkan itu. Jadi kalau tidak buat itu juga agak berisiko juga nih daerah nanti ditanya-tanya lagi oleh APH. PHI ya. Itu Pak Pairin dan Pak Wid minta di-share perbubnya boleh Pak Husin? Langsung cari di Google aja. Jadi Ada di ya? Google ya peraturan Bupati Tabalang nomor 92 tahun 2015. 92 Tahun 2015. 2015. Peraturan Bupati Tabalang nomor 92 tahun 2015. Perbub Tentang mm-mm. Perbub Peraturan Bupati Tabalong nomor 92 tahun 2015 tentang pelaksanaan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Tabalong tahun berikutnya. Nanti tinggal disesuaikan aja, disesuaikan dengan Perpres yang baru. Pelan-pelan Tinggal Pak. copy paste. Kabupaten Tabalong ya. Ya. Peraturan Bupati Tabalong nomor 92 tahun 2015 tentang pelaksanaan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Tabalong tahun anggaran berikutnya. Nah, cuma dalam Perbub ini kan kami masih untuk pekerjaan konstruksi, kemarin itu membatasi untuk pekerjaan yang sisa pekerjaan masih 20%. Jadi yang kami terapkan masih untuk yang 20%. Nanti Bapak dan Ibu tinggal menyesuaikan aja, karena saya belum melakukan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan yang baru ini.
Nomor 92 Pak ya. Iya betul Pak. Nomor 92 2015 kan ya? Ya betul. Kalau Nanti tolong disesuaikan aja. Saya belum sempat melakukan edit nih, jadi ya Saya mohon sudah maaf. baca Pak. Sudah ada di Udah dapat ya? grupnya. Ya udah Ada. dapat. Ya, silakan Pak, nanti dimodifikasi, diperbaiki aja, regulasinya disesuaikan aja. Yang pada prinsipnya sama seperti itu. Nah, ini cuma kalau di dalam Perbup saya ini Pak, pembayarannya di APBD perubahan Pak, karena waktu itu Permendagri 77 tahun 2020 belum ada. Jadi dulu namanya Iya. DPAL luncuran Pak, DPAL luncuran. Nah, sekarang karena dibolehkan dia sesuaikan dengan Permendagri 77 tahun 2020 sehingga dia bisa dilakukan melalui pergeseran APBD Pak, tidak melalui perubahan. Kalau dulu saya waktu zaman menerapkan ini dulu sebelum eh, terbit Permendagri 77 ini saya membayarkannya di APBD perubahan Pak. tadi tentangnya apa Pak? Boleh diulang lagi? Ini ada Tentang pelaksanaan pelaksanaan sisa pekerjaan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan tahun anggaran berkenaan yang dibebankan yang dibebankan pada anggaran pendapatan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. dan belanja Kabupaten daerah. Tabalang tahun anggaran berikutnya. Nah, betul itu Pak. Belanja daerah. Kabupaten Tabalong Oh, Tahun anggaran berikutnya. tahun anggaran berikutnya. Nah, itu Pak. Tolong nanti disesuaikan aja Pak ya, karena saya ini saya pengen juga nanti melakukan revisi juga nih sedikit lah terhadap Perbup ini. Oke, nanti saya share linknya aja ya Bapak dan Ibu. Nanti bisa Bapak dan Ibu akses langsung. Saya copy dulu sebentar. Oh ini aja deh. Ada di jdihtabalongkap.go.id ya Bapak dan Ibu. Nanti bisa diklik aja linknya langsung ke Perbuknya. Bisa di-download masing-masing. Seperti itu. Nah, itu udah ada yang kirim. Itu saya kirim itu, Bu. Iya, Pak Rusdi, terima kasih. Ya. Oke, udah dapat, Pak. Oke, baik, Pak Wid. Silakan Bapak dan Ibu yang lain masih ada. Masih ada 3 menit nih buat mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau masih ada. Tadi ada, mana ada yang kelewat nggak ya? Pokmil UKPBJ. Di dalam SSUK ada penghentian sementara pekerjaan akibat keadaan kahar. Saya nggak tahu ini pertanyaan atau cuma informasi aja kali ya. Oke. Lalu, oke sudah ya. Tidak ada lagi di kolom chat. Bapak dan Ibu masih ada yang ingin bertanya secara langsung atau live? Kita cukupkan? Oke, kalau tidak ada lagi mungkin bisa closing statement-nya Pak Husin, silakan. Ya, alhamdulillah saya bisa sharing ya dengan Bapak dan Ibu semua pada malam ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi kita ingin sebenarnya pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun ini agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kita buatkan regulasinya juga sesuai dengan amanah dari eh, mau Perpres maupun Permendagri-nya. Semoga bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Yang jelas Pak, kalau misalkan saya boleh saran juga nih, kalau dari Bapak kan pengennya bisa seperti ini lebih fleksibel atau lebih bisa melakukan pendekatan ya Pak, bisa mensosialisasi lagi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahnya Pak, sehingga mereka bisa terbuka terhadap regulasi ini, sehingga bisa melakukan mengikuti apa yang kami lakukan. Karena kami membuat ini juga melakukan ini sudah berkonsultasi juga dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Termasuk juga dulu dengan LKPP terkait dengan ini Pak. Jadi insya Allah kita ingin maksimal lah dari pekerjaan yang dilaksanakan itu dan bisa bermanfaat bagi masyarakat kita di Kabupaten Tabalong. Demikian Bu Nurul. Baik, terima kasih Pak Husin Ansari.
Demikianlah Bapak dan Ibu ngobrol asik kita pada malam hari ini yang terasa ya ngobrolnya gitu ya. Kita nggak cuma nggak dengerin slide atau paparan, tapi benar-benar berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, sharingnya Pak Husin tadi bisa bermanfaat ya buat Bapak dan Ibu sekalian. Dan seperti yang disarankan, kalau memang belum ada perbuknya, mungkin bisa disarankan untuk dibuat perbuknya. Dan tadi referensinya juga sudah ada. Dan saya rasa oke, Pak Pairin boleh minta kontak personnya Pak. Boleh aja sih sebenarnya, tapi harus siap ini ya. Slow respon ya Bapak dan Ibu mengingat kesibukannya Pak Husin di dua jabatan ini ya. Tapi silakan Pak Husin kalau mau di-share atau nanti bisa lewat panitia. Ini saya share aja ya. Oke, silakan. Tapi WA dulu ya. Kalau saya biasanya nomor kalau belum dikenal nggak saya angkat. Tapi kalau di WA silahkan sampaikan. Nanti salah saya balas lah kalau sudah tersimpan saya angkat. Oke, baik. Nah, itu nomor kontaknya 082153036558. Silahkan di-save. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa chat via WA ya Bapak dan Ibu. Dan seperti diinfokan, kalau memang mau telepon, tetap chat dulu. Ngabarin ya. Baik Bapak dan Ibu, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai sini. Tapi Bapak dan Ibu jangan khawatir, nanti recordnya akan kami upload di procurement channelnya P3I di YouTube. Jadi Bapak dan Ibu bisa tonton ulang atau bisa share juga ke teman-teman yang lain mungkin recordnya supaya jadi bahan pembelajaran bersama juga gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, Bu Ira masih standby nggak ya, Pak Irwan? Kita tutup ya, Bapak dan Ibu semua. Saya Nur Musyafira undur diri. Sampai ketemu di Ngobrol Asik Pengadaan atau Ngobras Pengadaan P3I edisi 2 minggu mendatang ya. Insya Allah tanggal 17 Desember bersama Ibu Mina Ayu Roswida yang akan membahas seputar, sebentar saya nyontek dulu ya. Kalau nggak salah sih seputar nanti deh lihat flyernya aja nanti ya Bapak dan Ibu ya. Saya juga lupa judulnya tadi apa. Oke, nanti kami infokan lagi di grup Ngobras ya. Masih Dek, aman. Aman ya? Oke, siap. Cepat sehat ya, Bun. Kasih. Oke, baik. Saya Nur Musyafira undur diri. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Husin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husin. Terima kasih, Hosin. Sehat selalu. Terima kasih Oke, P3I, Pak Mbak Nurul. Rudi, Pak Rudi, Pak Terima Wi, kasih, Bapak sama-sama. Irin. Terima kasih banyak semuanya, Pak Antonius. Izin tip Oke. ya. Baik, Zoom-nya kami tutup. Oh, recordnya belum dimatiin sebentar.